Lautan awan vulkanik, puing-puing kapal perang, mayat prajurit, baju besi prajurit dewa yang rusak, dan meteorit serta gunung berapi yang meledak semuanya mengisi kekosongan di sini satu persatu. Kelompok cahaya yang menyilaukan memiliki warna yang berbeda-beda, ada yang dingin dan sedingin es, ada yang seperti lautan lava dan api, ada yang berupa kristal es yang megah, atau ada yang merupakan altar jiwa emas yang beterbangan, senjata dewa yang langka seperti naga yang berenang, kapal perangnya cerah, dan ada banyak. Sama seperti dunia nyata, kekosongan di sini tumpang tindih, dan ilusi nyata yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tempat ini telah menjadi tempat penggilingan daging paling brutal di lautan bintang. Ada tumpukan mayat, anggota tubuh yang dimutilasi di mana-mana, dan altar yang hancur seperti gunung dan sungai yang runtuh. Pertarungan antara klan jiwa, klan pemakan, klan Ibel 15 hitam, klan Ibel 15 kuno, klan Suantian, klan tulang putih, bawahan Ziyao, dan klan Tiangong masih berlangsung. Tubuh asli Yuanzu dan tubuh asli Ziyao masih ada. Duel di air hitam yang bergelombang seperti mengoyak lautan kehampaan. Akibat dari guncangan energi itu beriak, dan bintang-bintang berjarak ratusan juta mil terpisah akan meledak. Begitu salah satu energi menyerbu ke dalam gerbang domain alami di balik gerbang domain tersebut akan menjadi seperti bencana, menyebabkan banyak ras bintang kehidupan menderita bencana yang tidak masuk akal dan menyebabkan ras-ras kecil punah. Salah satu dari 10 leluhur domain besar, penjara Her, Saotian, Rupert, Beverly, Ega, Mandis, dan Pahlawan, semuanya ada di sini. Jika Anda menambahkan Yuanzu, ada 8 orang di sini. Mereka datang bukan untuk membahas detail memasuki gerbang Taichu, tetapi untuk bertarung satu sama lain, bertarung untuk tujuan yang tidak diketahui, dan menggunakan kekuatan terkuat mereka. Dalam pertempuran ini, langit menjadi gelap, bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahaya, bintang-bintang dan sungai-sungai terkoyak, dan alam semesta runtuh. Miliaran tahun yang lalu, berakhirnya era Taichu juga disebabkan oleh perang besar, pertempuran yang melanda seluruh makhluk Taichu. Hari ini, 7 suku berpartisipasi dalam pertempuran yang mempertemukan orang-orang paling menonjol dan berkuasa di lautan bintang. Pertempuran mereka menyebabkan lautan hampa tampaknya tidak mampu menahannya. Lautan gunung berapi dan awan saat ini telah hilang dan berubah menjadi reruntuhan seperti hari kiamat. Banyak gunung berapi yang terangkat dari tanah dan menjadi senjata tajam di tangan suku Tiangong. Gunung berapi tempat susunan teleportasi berada juga menjadi senjata tam, terbakar dengan nyala api yang berkobar. Dia menggunakan misteri api untuk memindahkannya dan menghabisi anggota klan jiwa terdekat. Selama pertempuran, tiba-tiba alis Tam melonjak. Dia tiba-tiba melihat gunung berapi besar yang dia ciptakan. Gelombang nafas luar angkasa datang dari jantung gunung berapi, dan dia segera mengetahui bahwa formasi inti di dalamnya diaktifkan kembali. Cek cek cek, di tengah percikan api, sesosok tubuh agung muncul di kawah sambil menyeringai. Pria itu merobek tangannya sesuka hati, dan ruang di depannya segera hancur. Terpecah bersama-sama dengan mereka, adalah tubuh ilahi dan jiwa ratusan anggota Soul Clan. Tanpa ruang untuk melakukan serangan balik, orang-orang kuat di alam dewa pertama klan jiwa itu hancur berkeping-keping. Zat sebening kristal yang terbentuk di altar disedot ke titik hitam di antara alis oleh pemuda yang tiba-tiba muncul. Tam tidak mengenali siapa pemuda itu, dia merasakan aura mengerikan seperti binatang buas dari pemuda itu, dan aura itu membuat pelipisnya bergetar. Ini adalah ketakutan naluriah terhadap jiwa. Kamu, siapa kamu? Selama pertempuran sengit, tidak ada yang memperhatikan teriakan Tam. Dia mundur berulang kali, dan bahkan mengambil inisiatif untuk melepaskan pengekangan di gunung berapi. Jangan gugup, kita adalah salah satu dari kita sendiri. Si Yan tertawa kaget, lalu menyipitkan matanya untuk melihat situasi di sini. Saotian, Judy, Mandis, Hero, dan Dracula semuanya berada di alam leluhur tingkat kedua, mereka masing-masing bersaing dengan neraka, Ega, Beverly, dan Rupert, dan mereka semua berada di alam leluhur tingkat kedua orang, kekuatan setiap orang juga berbeda. Di antaranya, Saotian vs neraka, Pahlawan vs Rupert semuanya berimbang, namun Judy dan Dracula harus bergabung untuk bersaing dengan Ega, karena Judy bukanlah salah satu dari 10 leluhur teratas, dan Dracula meskipun dia adalah orang yang kuat dari generasi yang lebih tua, dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya karena waktu bangunnya yang singkat. Terakhir, terjadi pertarungan antara Mandis dan Beverly. Dalam pertarungan ini, Mandis jelas dirugikan. Mandis, yang telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci dan hampir terpaksa kehilangan kekuatannya, hanya pulih sebentar sebelum berpartisipasi dalam pertempuran. Dia juga merupakan leluhur tingkat kedua dari domain tersebut karena cederanya. Alih-alih mengambil inisiatif, justru memalukan untuk bisa berkompetisi. Ini adalah pertarungan terkuat selain Ziyao dan Yuanzu. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara orang-orang kuat di bawah ras masing-masing. Meskipun Napton, Oliver, Rabbit dan yang lainnya mati satu demi satu, 4 ras besar adalah 4 ras besar, dan beberapa di antaranya masih mencapai ranah tersebut.
Nenek moyang berada di surga tingkat pertama. Para prajurit yang Xi Yan tidak kenal semuanya bertarung dengan Gai, Xiao Lai, Jiani, Tian Xie dan lainnya. Di antara mereka, leluhur kadal naga sangat menarik perhatian. Meskipun dia baru saja mencapai leluhur wilayah tingkat pertama, kekuatan tempurnya sangat mencengangkan karena garis keturunan Taichu-nya. Dia menghabisi orang kuat dengan level yang sama dari klan Ibel 15 kuno hingga kekacauan berdarah. Pria itu bertarung dengan tubuh Ibel 15 dari klan Ibel 15 kuno dan singa raksasa emas dalam bentuk besar kadal yang berubah menjadi wujud aslinya. Dia masih jauh lebih lemah, tubuh singa hampir terbelah setelah dibunuh oleh leluhur kadal naga. Berikut ini adalah pertarungan antara alam abadi, dewa pertama, dewa palsu, dan dewa asal dari semua ras. Pertempuran di level ini relatif berantakan, medan perang menyebar begitu luas sehingga bahkan Xi Yan tidak bisa melihat semuanya mungkin berkelanjutan. Zona pertempuran seluas sebuah domain. Pertempuran tingkat rendah ini adalah yang paling brutal, dengan sebagian besar prajurit di kedua sisi sekarat. Sekilas, ada mayat, sisa-sisa kapal perang, baju besi yang meledak, dan senjata yang hancur. Setelah mengamati situasi pertempuran beberapa saat, dia terkekeh. Di tengah tawa, dia melepaskan lubang hitam yang tertelan satu per satu dari tengah alisnya. Anehnya, lubang hitam yang tertelan itu ditutupi oleh ilusi luar angkasa meluas dan menyebar dengan cepat, lalu menghilang secara aneh. Setelah Tam mendengar bahwa Xi Yan mengatakan dia adalah salah satu miliknya, dia mengawasinya dan menemukan lubang hitam aneh yang tertelan keluar. Melihat beberapa lubang hitam yang tertelan menghilang, mata Tam berkedip dan tanpa sadar dia melihat sekeliling. Dia sudah tahu bahwa Xi Yan sedang memancing di perairan yang bermasalah, mengambil kesempatan untuk menyerap kekuatan pertempuran dengan melahap misteri. Dengan kematian orang-orang kuat di sekitarnya, lubang hitam yang melahap yang tak terlihat itu akan menyerap energi yang tak terbayangkan dan membawa manfaat besar bagi Xi Yan. Dia tidak bisa membayangkan perubahannya. Mandis, kamu mahir dalam misteri waktu. Pernahkah kamu melihat masa depan klan Pantomu? Masa depan pemusnahan. Beverly, orang kuat dari suku Ibel 15 kuno dengan wajah manusia dan tubuh ular, memiliki ekspresi dingin dan mata seperti pedang dingin menusuk wajah Mandis. Lebih dari 900 tetesan air transparan seukuran kepalan tangan, seperti balon air, tersebar di antara dirinya dan Mandis. Di dalam balon air transparan tersebut, jika diperhatikan lebih dekat, Anda bisa melihat dunia air yang jernih, terdapat keajaiban bawah laut, dan bahkan suku aneh berwajah manusia dan berbadan ular mirip Beverly. Ada lebih dari 900 tetesan air transparan, yang masing-masing merupakan dunia air independen, terhubung ke wilayah Beverly. Energi jiwanya, mengabaikan keterbatasan ruang, disuntikkan ke tengah bola air, membuat setiap dunia air menjadi indah dan berwarna-warni. Setiap dunia air secara bertahap mempengaruhi dunia nyata, seolah-olah dunia nyata perlahan menghilang dan menjadi bagiannya dunia air. Mandis tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Dia merasa seperti berada di salah satu dunia air itu, makhluk lemah di sana, lahir di sana, tinggal di wilayah kekuasaan Beverly, mampu dikendalikan oleh Beverly, dan mampu menghapus tanda jiwanya sesuka hati. Ini adalah invasi ke altar jiwanya oleh alam. Begitu pemikiran ini keluar, air di dalam tubuhnya sepertinya ditembus oleh energi air. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, seolah-olah telah menjadi setetes air yang akan menyatu ke dunia air terdekat, dan sungguh menjadi sesuatu yang Beverly bisa bunuh sesuka hati. Beverly ada di setiap tetes air, mentransmisikan energi jiwa ke seluruh alam, dan menggunakan kekuatan magis air untuk melelehkan segala sesuatu. Dia ingin menggabungkan Mandis ke dalam alamnya dan menjadi budak alamnya, dipenjara olehnya selamanya. Dia mencibir, melihat kebingungan di mata Mandis semakin dalam, dan diam-diam berkata segera, kamu akan kehilangan dirimu sendiri, jiwaku akan dikendalikan olehku, dan kamu akan disiksa hidup-hidup olehku, sampai gunakan jejak terakhirmu, jiwa dan hancurkan. Air meleleh ke langit dan bumi. Tiba-tiba, cibiran Xi Yan datang. Tubuh Beverly terguncang hebat, dan dia tiba-tiba berbalik, lalu dia melihat Xi Yan muncul diam-diam di belakangnya, seperti hantu. Jika bukan karena kerugian besar Mandis, apakah kamu akan lebih unggul? Xi Yan menunjuk ke tempat di mana tetesan air tersebar, dan aliran bintang mengalir dari ujung jarinya di tengah dunia air, menjelma menjadi sungai bintang jatuh dan langit berbintang yang cemerlang. Bintang-bintang di antaranya bersinar seperti berlian, melepaskan kilauan cahaya bintang yang menenangkan pikiran. Dunia air di dalam tetesan air diterangi oleh cahaya bintang dari galaksi artefak Taichu yang jatuh. Seluruh dunia di dalamnya runtuh dengan aneh. Kebingungan di mata Mandis dengan cepat menghilang. Begitu dia menyadari situasi sebenarnya, dia segera menggigit ujung lidahnya dan menggunakan darah untuk membersihkan air di tubuhnya. Dia tidak pernah bingung sebelumnya. Dia segera sadar. Xi Yan bisiknya, jelas lega, ini belum terlambat. Apakah kamu masih bisa mengoperasikan segel waktu? Xi Yan tersenyum sedikit. Mata Mandis perlahan menjadi lebih cerah, maksudmu,
Teknik penyegelan terlarang yang bekerja dalam ruang dan waktu pada saat yang sama. Si Yan mengangguk. Seharusnya masih ada cukup tenaga untuk beroperasi. Mandis membenarkan. Kalau begitu mari kita coba bersama. Si Yan memandang Beverly, riak-beriak di tubuh ilahi, dan ruang aneh perlahan-lahan muncul. Ruang itu sepertinya terkondensasi dari tubuhnya, dan tidak ada ruang kosong akan menyebabkan dunia nyata terus terdistorsi, seolah-olah akan digantikan oleh ruang lain. Beverly melihat hamparan ruang, merasakan keterkungkungan dunia nyata, dan wajahnya sedikit berubah. Pada saat ini, Mandis berhenti berbicara. Setelah rahasianya diaktifkan, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berbalik, dan waktu sepertinya dikendalikan olehnya untuk membeku. Beverly akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Waktu dapat membekukan hal-hal yang tidak berwujud seperti jiwa, kesadaran, gagasan, dan pikiran, sedangkan ruang dapat menutup hal-hal yang berwujud seperti tubuh ketuhanan, pembuluh darah, tulang, dan bahkan kekuatan ketuhanan ketika misteri ruang dan waktu beroperasi pada waktu yang sama, baik benda tak berwujud maupun berwujud dapat disegel sepenuhnya. Ini adalah kekuatan magis besar yang di Carlo dan Master Ming Hao dikalahkan oleh tangan haus darah dan menghabiskan sisa hidup mereka untuk mencoba mencari tahu. Sayangnya, dia hanya mahir dalam misteri ruang dan tidak dapat menemukan waktu mistik di dalamnya tingkat yang sama untuk bersama-sama memverifikasi kekuatan magis ini. Bertahun-tahun kemudian, di dasar laut kehancuran, Mandis dan Si Yan bekerja sama untuk mengoperasikan teknik segel besar, yang menciptakan kekuatan yang besar, memungkinkan mereka dengan mudah mengambil benua rahmat ilahi untuk melarikan diri ke alam Yunmeng, menghabisi banyak orang berkuasa. Pada saat itu, alam Si Yan masih jauh dari sekuat sekarang, dan pemahamannya tentang misteri ruang angkasa tidak cukup dalam. Dalam sekejap mata, Si Yan juga menerobos ke tingkat kedua dari leluhur wilayah. Wilayah, kekuatan, dan akumulasi misterinya tidak kalah dengan Mandis. Betapa kuatnya teknik terlarang segel besar, mereka bekerja sama lagi, bahkan dia dan Mandis pun bingung. Lapisan riak angkasa, seperti gelombang laut, menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya. Ruang misterius muncul satu demi satu, seperti dunia ilusi yang terpantul di cermin, dengan ribuan ruang dan ratusan lapisan. Tiba-tiba, dampak energi di area ini tiba-tiba terhenti, dan banyak jejak petir biru dan hijau yang berputar-putar dapat terlihat, seperti garis cahaya, benar-benar diperbaiki, dan puing-puing banyak kapal perang, mayat prajurit, dan darah merah cerah pada awalnya ditangguhkan, dengan dampak pertempuran, ibarat rumput laut yang terapung di tengah laut. Pada saat ini, semuanya tiba-tiba berhenti dan tampak memadat. Dengan Si Yan sebagai pusatnya, area penyebaran riak luar angkasa memiliki lebar ratusan mil, berisi semua material yang terlihat dengan mata terbuka, termasuk gumpalan darah, tendon, bubuk meteorit, pecahan senjata dewa, Del. Semuanya membeku di dalam bingkai. Di antara mereka, selain Si Yan dan Mandis, satu-satunya yang masih bisa bergerak adalah Beverly. Beverly, yang berwajah manusia dan bertubuh ular, memiliki ekspresi dingin dan tatapan ngeri di matanya. Suara klik yang aneh keluar dari tubuhnya yang montok, seperti instrumen berkarat yang bergerak dengan susah payah. Hatinya dingin. Dia terus-menerus menjalankan kekuatan magis dan rahasia. Aliran darah dalam tubuh ibarat gelombang air yang deras, menarik tubuh untuk bergerak. Dengan segel ruang Si Yan, dia merasa seperti ada belenggu tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memenjarakan tubuh ilahi, membuat setiap gerakan tubuhnya menjadi tidak mungkin. Itu semua sangat sulit. Untungnya, karena kekuatan suci Mandis terlalu terkuras, pergerakan rahasia waktu menjadi sedikit lambat. Tidak bisa mengikuti ritme Si Yan dengan segera. Jika segel waktu datang pada saat yang sama, jiwa, kesadaran, dan misterinya akan membeku dan tidak mampu berpikir. Dia tidak bisa mengubah pikiran dan misterinya. Dalam hal ini, dia bahkan tidak akan bisa menggerakkan tangan dan kakinya, dan akan kehilangan dirinya sepenuhnya dan menjadi boneka yang bisa dimanipulasi oleh Si Yan dan Mandis. Dia mengertakkan gigi, berjuang keras, bergerak selangkah demi selangkah menuju dunia belakang. Kecepatan gerakannya tidak cepat sama sekali. Dia, yang dapat melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu tarikan napas, sekarang tampak seperti prajurit kecil yang paling biasa, bergerak maju mundur murni dengan kekuatan tubuh dewanya, terlihat sangat malu. Sinar cahaya yang cemerlang dan terang terbang dari belakang leher Mandis, seolah waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali, seolah-olah itu adalah keabadian. Saat ini, Mandis sedang berada di masa jayanya, dengan penampilan yang tak tertandingi. Kecantikannya tak kalah dengan Meiji, dan pesonanya yang dewasa dan menawan jarang ada di dunia. Wanita tercantik di galaksi membalikkan waktu dan mengupkan dirinya pada usia 12 atau 13 tahun, menyembunyikan penampilannya yang sebenarnya dan menakjubkan, menyebabkan banyak orang melupakan legenda kecantikannya saat itu. Sekarang, karena hilangnya kekuatan sucinya, dia tidak dapat lagi menutup waktu dan muncul di dunia pada usia pertengahan 20-an, dengan kemudahannya yang tiada taraf muncul kembali.
Rambutnya seperti air terjun, berputar-putar seperti sungai waktu yang panjang. Saat misteri waktu mengalir, gumpalan energi jiwanya diremas menjadi energi waktu yang seperti aliran, perlahan-lahan meresap ke dalam dunia aneh Xian yang membatasi ruang, dan menggunakan waktu, untuk membuat segel lebih stabil. Menjadi larangan abadi, aliran waktu yang mengintegrasikan jiwa, misteri, dan pikiran menembus ke dalam ruang yang pertama kali dipengaruhi oleh Xian, dan ruang itu tiba-tiba mulai mengalami perubahan yang luar biasa. Kekosongan, dari kehampaan dan keheningan, perlahan mengembun menjadi substansi, seperti berubah menjadi damar besar, menunjukkan keadaan yang nyata dan aneh. Pada saat yang sama, sedikit rona merah yang memabukkan tiba-tiba muncul di wajah cantik Mandis. Dia melirik Xian, dan di kedalaman matanya yang cerah, ada sedikit kebingungan dan rasa malu yang tersembunyi. Rahasia waktunya menembus ruang beku, seolah jiwanya terintegrasi ke dalam jiwa Xian. Dalam sekejap, jiwanya dan jiwa Xian tampak menyatu dan menyatu. Mereka bisa merasakan emosi satu sama lain, dan mereka bisa sangat memahami emosi dan pengalaman hidup Xian. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan dan luar biasa. Kekosongan itu diperbaiki oleh Xian dengan kekuatan ruang. Dengan tingkat kultivasinya di tingkat kedua dari domain leluhur, mistisisme beredar, dan kekuatan ilahi, jiwa, dan kesadaran akan terkondensasi seperti bayangan ruang tersebut juga disertai jiwanya yang ada dengan jejak jiwa rohaninya. Di masa lalu, wilayahnya rendah, dan ketika dia dan Mandis bekerja sama untuk mengoperasikan teknik terlarang segel besar, mereka tidak mencapai resonansi jiwa, perpaduan kesadaran dan pikiran jiwa, jadi dia tidak merasakan apapun, pada awalnya. Demikian pula, Mandis tidak memiliki perasaan yang kuat terakhir kali. Kali ini berbeda. Menurut spekulasi di Carlo dan Ming Hao, guru hantu tua, jika ada dua orang yang mengoperasikan kekuatan magis ini, dan alam, misteri, dan kekuatan kedua orang tersebut sangat dekat, maka ketika kedua orang tersebut mengoperasikan ini teknik terlarang segel besar, mereka dapat jiwa menyatu dan kesadaran dapat beresonansi, mencapai keadaan magis fusi sementara. Saat ini, Xian juga berada di leluhur wilayah tingkat kedua. Wilayah, kekuatan, dan rahasianya semuanya sama dengan Mandis. Kelainan yang tidak terjadi terakhir kali akhirnya terjadi kali ini. Pada saat itu, rahasia waktu meresap ke dalam, dan kehampaan yang tak terlihat menjadi nyata, tampak seperti danau cair. Pada saat yang sama, hati, pikiran, dan jiwa Mandis dan Xian tampak menyatu secara singkat. Yang satu adalah laki-laki dan yang lainnya adalah seorang wanita. Pencampuran jiwa mereka sebenarnya mencapai efek jiwa ke jiwa yang misterius, resonansi jiwa yang disebabkan fluktuasinya 100 kali lebih kuat daripada rangsangan kenikmatan yang intens antara pria dan wanita. Xian menempel di hatinya dan mengunci wajahnya dengan rahasia luar angkasa, tampil tanpa ekspresi, sehingga dia tidak akan mengerang gembira dan menunjukkan wajah jeleknya di depan Mandis. Namun rangsangan ekstasi pada jiwanya, bagaikan gelombang tak berujung, menerpa dirinya silih berganti, membuat jiwanya terasa begitu nyaman dan indah hingga begitu kuat hingga sulit untuk menahannya. Mandis, yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, pernah menjadi wanita tercantik di lautan bintang. Dia berpegang teguh pada keyakinannya sepanjang hidupnya, mengejar kekuasaan dan memperkuat klan Pantom sebagai tujuannya, tidak pernah bergairah dengan pria manapun. Selama hidupnya, dia bahkan belum pernah berhubungan S** dengan pria manapun. Komunikasi skin to skin, dia tidak mencoba sedikit pun hal-hal indah antara pria dan wanita. Namun, hari ini, karena kombinasi keadaan yang aneh, dalam perpaduan aneh dari teknik terlarang segel besar, jiwa dia dan Xian sangat terhubung. Resonansi yang dihasilkan oleh perpaduan jiwa 1000 kali lebih kuat daripada persahabatan sejati. Stimulasi itu hampir membuatnya terjatuh seketika, dan dia benar-benar diliputi oleh lautan nafsu yang tak ada habisnya. Dia tidak lagi menatap Xian, matanya tertutup rapat, wajahnya memerah, tetapi gelombang waktu terbang keluar dari tubuhnya, tanpa sadar mengalir ke ruang tertutup. Dengan dia dan Xian sebagai pusatnya, dunia tersegel seperti ember menyebar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Beverly, yang berada di leluhur wilayah tingkat kedua, tidak dapat melarikan diri. Dia dibekukan oleh ruang yang bercampur dengan misteri waktu. Dia masih melakukannya. Gerakan mundurnya terhalang. Tinggalkan ruang di mana Mandis dan aku diselimuti. Secepat mungkin. Pada saat ini, esensi primordial dan darah di tubuh Xian terbakar. Dengan kemauan yang sangat kuat, dia menyampaikan pemikiran tersebut ke dalam pikiran Cao Tian, Shiro, dan Dracula, menyuruh mereka untuk segera mengambil tindakan pencegahan. Karena dia merasa bahwa perpaduan jiwanya dan jiwa Mandis telah memunculkan teknik terlarang segel besar ke tingkat yang tak terkendali dan menakutkan. Penyebaran gila-gilaan dari ruang seperti ember telah memenjarakan Beverly, yang berada di level kedua, ranah tingkat leluhur wilayah. Setelah diperluas sepenuhnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibekukan. Dia memiliki firasat buruk bahwa begitu segel itu terbentuk, bahkan dia tidak dapat membukanya lagi.
Kekuatan fusi ruang dan waktu yang sebenarnya serta efek mengerikan yang dapat dicapai membuatnya sangat tidak nyaman. Peringatan sadar terakhirnya mengejutkan semua orang di Saotian. Mereka semua menyampaikan berita Xian terlepas dari posisi yang dirugikan untuk sementara waktu dalam pertempuran. Untuk sementara waktu, semua anggota klan Xuantian dan klan Tulang Putih yang berperang dengan klan Devoring, klan Ibel 15 Hitam, klan Ibel 15 Kuno, dan klan Jiwa, serta klan Tiangong dan orang-orang Tianxi klan Dewa yang terikat pada Xiao, semuanya berusaha melarikan diri dengan segala cara. Tinggalkan, secepat mungkin, menjauh dari tempat Mandis dan Xian berada. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri, dan pertempuran menjadi kacau pada saat ini. Keempat anggota suku yang terbunuh karena malu, tidak mengetahui apa yang terjadi, diam-diam menghela nafas lega. Namun, tak lama kemudian, mereka menemukan ruang besar seperti ember yang menyebar dengan cepat, menutupi seluruh dunia. Dalam sekejap, ribuan anggota klan Jiwa, klan Ibel 15 Kuno, klan Pemakan, dan klan Ibel 15 Hitam dibekukan dan disegel selamanya oleh kekuatan ruang dan waktu yang mendalam. Dewa virtual, dewa pertama, makhluk abadi, dan bahkan mereka yang berada di alam leluhur, setelah disebarkan oleh ruang damar, seperti serangga kecil dalam fosil stagnan dan terpenjara, dan mereka tidak akan pernah terlihat lagi. Mungkin Anda bisa keluar dari situ dan tetap berada di momen ini selamanya. Berpusat di Mandis dan Xian, terdapat kehampaan luas yang jaraknya ratusan juta mil, berupa danau besar yang jernih. Di dalamnya terdapat puluhan juta suku pemakan, suku setan hitam, dan setan kuno suku, dan suku jiwa membeku di dalam. Orang-orang itu semuanya adalah 4 suku. Para elit, orang kuat yang terkenal di antara bintang-bintang, bahkan ada beberapa dari mereka di wilayah leluhur. Pada saat ini, ruang terkunci, waktu terhenti, dan semua makhluk hidup terdiam. Segel abadi, ruang dan waktu seakan berhenti pada saat ini. Ruang kuning yang luas itu menjadi tempat kematian yang membeku. Ribuan prajurit dari 4 suku tidak bisa bergerak, jiwa dan tubuh dewa mereka semuanya terkonsentrasi. Anehnya, pertempuran rasial sengit yang seharusnya berlanjut terhenti, dan tabrakan 10 leluhur juga terhenti tanpa suara. Mata semua orang terfokus pada area itu saat ini, pada Xian dan Mandis. Semacam jantung berdebar kencang menyebar dari dada leluhur kadal naga, Gai, dan lainnya, dan menyebar ke seluruh daging dan sumsum tulang tubuh mereka. Mereka diam-diam bersyukur bisa lolos lebih dulu. Setiap pejuang yang hidup-hidup dan berkembang pada suatu saat dan berubah menjadi fosil pada saat berikutnya. Ruang itu seperti sangkar yang menyegel dunia dan membungkam segala sesuatu selamanya. Ia mengunci segalanya, kesadaran, puing-puing, dan pecahan daging dan darah semuanya membeku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Termasuk Beverly yang telah mencapai domain leluhur level kedua. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ribuan prajurit membeku, bahkan si Luo pun terkejut. Dia merasakannya dalam-dalam, dan wajahnya berubah karena terkejut, sungguh teknik penyegelan yang kuat, bahkan kesadaran jiwaku, tidak bisa, bahkan menembus. Ya Tuhan! Segel ruang dan waktu yang abadi, tingkat kekuatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita pahami. Mata Dracula bersinar dengan cahaya redup, dan tulang putihnya bergerak dan berbunyi klik, hanya dengan begitu dia dapat membuktikan bahwa dia tidak dipenjara dan dapat bergerak bebas. Tian Xie, orang kuat dari klan Dewa, dan Zhu Di serta Huantian dari klan Xuantian juga tercengang, dengan ekspresi kaget dan ketidakpastian. Mereka cukup beruntung. Ketika kesadaran Xian datang kepadanya, mereka merasakan urgensi dan kecemasan Xian dari gerakan kekerasan tersebut. Mereka memilih untuk mempercayai Xian dan membiarkan anggota suku bergerak secepat mungkin. Tidak peduli harga dari cedera. Fakta membuktikan bahwa kepercayaan mereka pada Xian benar. Sebagian besar orang dari klan Xuantian, klan Tulang Putih, dan klan Tianxi melarikan diri. Ribuan orang yang ragu-ragu sejenak membeku, bersama dengan orang-orang dari klan penggigit. Secara keseluruhan, kerugian mereka jauh lebih kecil dan lebih bisa diterima. Sial, Rupert, dan Ega tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Sekarang semuanya sudah disegel, bagaimana pertempuran ini bisa berlanjut? Melihat Beverly di antara mereka, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dia yang berada di leluhur wilayah tingkat kedua juga disegel. Setelah puluhan detik hening, Ejia dan Yujing tampak bertekad, meninggalkan Santian dan yang lainnya, dan tiba-tiba bergegas menuju ruang tertutup. Berbagi untukku. Darah kental mengembun di kepala Ega. Itu berubah menjadi pedang berdarah besar yang berisi keinginan putus asa dan kehancuran. Pedang berdarah itu panjangnya puluhan juta meter dan selebar sungai yang panjang. Tajam dan jernih, mendayung menuju langit dan bumi itu. Bang! Bila berdarah yang dapat menghancurkan bintang-bintang menebas ruang padat berwarna kuning, dan suara seperti ledakan tiba-tiba meletus. Bila berdarah itu hancur sedikit demi sedikit. Sorot mata Ega seketika meredup. Seteguk darah mengalir tak terkendali,
tapi dia mengendalikannya dengan kuat, mencegahnya keluar. Wajah penjara Her berubah drastis, dan ketakutan yang mendalam memenuhi hatinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu membuka mulutnya dan memuntahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Hantu-hantu itu terjalin menjadi jaringan dan menutupi ruang kuning. Dia segera menggunakan rahasianya untuk mencoba mengguncang ruang angkasa. Berputar-berputar, teriakan hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergema dari lautan bintang ini, dan kekuatan suci dunia bawah mengalir seperti sungai yang mengalir dan mengalir ke tubuh hantu dan hantu itu. Sayangnya dia tidak bisa mengguncang ruang itu sedikit pun, dan dia tidak bisa mengeluarkan anggota klan darinya. Melihat Ega dan Neraka gagal, mata Rupert menjadi muram. Dia tidak mencoba lagi, tapi berkata dengan muram, sepertinya kita bertiga harus bekerja sama. Yujing dan Ejia terkejut. Mereka merasa metode tersebut layak dan siap untuk mencobanya bersama. Pada saat ini, dua cahaya ilahi datang dari angkasa. Setelah cahaya ilahi keluar dari angkasa, mereka memadat menjadi sosok Si Yan dan Mandis. Keduanya berdiri berdampingan, dengan ekspresi yang sangat rumit. Mereka tidak melihat ke Neraka atau Ega, tetapi ke ruang padat kuning di bawah. Ruang padat yang tersegel di bawah ini dipadatkan dengan jiwa, kesadaran, misteri, dan kekuatan ilahi mereka. Itu menyegel dunia dan memenjarakan kekuatan yang kuat selamanya. Tetapi ketika mereka melihat ke bawah sekarang, mereka merasakan keanehan yang tak terlukiskan, seolah-olah, ruang itu di bawah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan bagi mereka, rasanya mustahil untuk memasukinya lagi. Si Yan merenung sejenak, lalu berubah menjadi pedang cahaya luar angkasa, mencoba menyerbu ke dalamnya dan membebaskan beberapa anggota klan Xuantian dan tulang putih yang dipenjara. Hal yang aneh terjadi, dia memukul ruang itu, seperti memukul bola karet besar, dan didorong lagi oleh gaya dorong yang lembut namun besar. Ekspresinya berubah, matanya menunjukkan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mandis. Mandis juga mencobanya sekali, menggunakan kekuatan waktu untuk memasukinya. Demikian pula, dia juga dikecualikan dan tidak bisa masuk jauh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Judy datang dengan tenang dan berhenti ketika dia berada 10 meter dari mereka berdua. Kami menggunakan misteri ruang dan waktu untuk menyatu dan memasang segel untuk memenjarakan tempat ini. Efeknya jelas, tapi kekuatan mengerikannya telah melebihi ekspektasi kami. Bahkan kami berdua tidak bisa masuk atau keluar ruang itu sekarang. Itu seperti segel abadi. Tidak ada kekuatan yang dapat merobeknya. Mandis kembali ke keadaan aslinya, merenung, dan samar-samar memahami kebenarannya, teknik terlarang ini terlalu aneh. Segel yang menggabungkan waktu dan ruang bisa sangat menakutkan dan ajaib. Semua orang di dalamnya mungkin ada selamanya seperti ini. Kecuali ada kekuatan yang menghancurkannya, ruang itu tidak akan pernah keluar lagi. Tidak ada segel yang bisa bertahan selamanya. Pada saat ini, dalam kehampaan di atas kepala semua orang, teriakan keras dari tentara Yuan datang. Ledakan, altar jiwa semua orang bergetar tiba-tiba, dan segera mereka melihat lautan gelap muncul, dan melihat tubuh Yuan Zhong Taichu tiba-tiba tenggelam. Tubuh kura-kura raksasa yang menakutkan, yang lebih besar dari beberapa bintang kehidupan, bergegas ke arahnya dengan ganas. Ruang kuning harus dihancurkan dengan satu pukulan. Wujud aslinya adalah penyuruh primordial, eksistensi kuat dari surga ketiga leluhur wilayah, yang bisa dikatakan sebagai eksistensi teratas di lautan bintang saat ini. Di langit dan di bawah, di alam semesta yang luas, di ruang tanpa akhir, di ujung jurang misterius, hanya ada beberapa orang yang setingkat dengan Qi, Huang, dan Xiao yang benar-benar dapat bersaing dengannya. Dari itu, naga itu belum pernah melihat akhirnya. Sauron dapat dianggap sebagai salah satunya, ini adalah yang terhebat yang benar-benar menembus level ketiga dari domain leluhur. Bahkan di era Taichu, mereka berada di level kekuatan tertinggi dan tidak ada yang bisa menandingi mereka. Ketika bertabrakan dengan tubuh utamanya, gelombang air hitam jatuh dan menjadi satu dengan tubuh utamanya. Kekuatan tabrakan ini sangat menakutkan, mengguncang bumi, dan sepertinya mampu menghancurkan alam alami secara utuh. Semua orang kuat di area ini ketakutan dan gelisah. Bahkan Rupert, Neraka, Rupert, dan Mandis semuanya sedikit mengubah ekspresi dan harus menjauh sedikit. Hanya wajah Si Yan yang dingin, dia mendengus, menyembunyikan dirinya di celah angkasa, dan menyaksikan tubuh kura-kura itu dibom. Gemuruh, gemuruh, kura-kura dalam bentuk kura-kura raksasa, terkondensasi dengan beban lautan dari alam dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, menghantam ruang kuning yang padat. Guncangan yang disebabkan oleh dampak tersebut menyebabkan banyak orang kuat mengeluarkan darah dari 7 lubang mereka, dan bahkan Rupert dan yang lainnya terbuat dari daging dan darah. Terjadi gempa bumi yang sangat besar, dan otot serta pembuluh darah bergetar. Namun kekosongan padat yang menyatu oleh ruang dan waktu, seperti ember raksasa yang menyegel dunia, sebenarnya tidak bergerak sama sekali. Orang-orang terkuat di Qinghai berkumpul, terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, mereka semua tampak sangat terkejut dan memandang Mandis dan Si Yan dengan heran.
Keajaiban. Ini sebuah keajaiban. Tidak mungkin. Tidak ada ruang yang tidak dapat saya hancurkan, dan tidak ada segel yang tidak dapat saya sobek. Tubuh kura-kura itu meraung, mengeluarkan raungan liar seperti binatang buas di ambang kepunahan. Tubuh mirip kura-kura raksasa itu bergetar hebat, dan gelombang energi yang terbentuk meluas, dan langit serta bumi berubah warna. Di kejauhan, karena perasi energinya yang tak ada habisnya, banyak bintang pecah, seperti kunang-kunang, tenggelam ke dalam jurang alam semesta dan menghilang ke dunia bawah yang tidak diketahui siapapun. Lebih jauh lagi, alam yang ditembus oleh energinya sedang retak, dan banyak makhluk sedang menuju ke arah akhir. Sama sekali tidak mungkin. Ia masih memberikan dampak, menggunakan misteri dan kekuatan tubuhnya untuk merobek, membenturkan, dan memutar, mencoba membuka dunia yang tersegel ini. Sangat disayangkan semuanya sia-sia. Sepotong langit terintegrasi dengan Xian, jiwa mandis, misteri dan kekuatan kemauan serta energi jiwa telah mencapai keabadian dan menjelma menjadi keajaiban abadi di dunia ini terbentuk, tidak akan ada lagi kekuatan apapun yang dapat mengubah dan membuka dunia yang tertutup. Segel waktu absolut dan ruang absolut, jika mereka dapat mencapai resonansi dan fusi yang mulus, dikatakan dapat memenjarakan alam semesta dan menghentikan suatu era selamanya. Miliaran makhluk hidup, seperti serangga dalam damar, akan tetap seperti itu selamanya. Bentuknya tidak bisa lagi diubah. Di kedalaman yang diselimuti awan dan kabut, Xiao duduk di atas kepala ular surgawi, menghadap ke bawah, dan berseru di era primordial kita, tidak ada makhluk kuat yang dapat mengintegrasikan waktu dan ruang dengan cara yang begitu menakjubkan. Tanpa diduga, di dunia ini, seseorang telah melakukannya di era ini. Untungnya, Anda belum mencapai alam puncak leluhur domain. Jika tidak, tidak hanya dunia ini, tetapi seluruh lautan hampa akan membeku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berkuasa menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka tidak menyangka bahwa integrasi sempurna antara ruang dan waktu dapat menyegel seluruh alam semesta. Kura-kura, kamu tidak bisa merobek ruang itu, dan aku tidak bisa, bahkan Dewa Perang pun tidak bisa. Xiao menatap dingin ke arah kura-kura raksasa di bawah dan berkata dengan acuh tak acuh kecuali kamu bisa melintasi alam leluhur dan mencapai tingkat semua makhluk hidup, nenek moyang pada tingkat awal, keadaan akhir di mana seseorang dapat menciptakan dunia hanya dengan satu pikiran, benar-benar dapat membuka segel abadi ruang dan waktu. Kata-katanya membungkam semua orang berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa membantah. Bahkan kura-kura pun terbangun dan bergumam ternyata rumor itu benar. Sebagian besar anggota klan jiwa, klan pemakan, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno selamanya disegel oleh ruang kuning. Keseimbangan pertempuran yang seharusnya seimbang langsung rusak. Jika pertempuran ini terus berlanjut, tidak perlu terlalu memikirkan hasilnya, pasti akan berakhir dengan kehancuran keempat suku. Khususnya, Beverly, pemimpin tertinggi klan Ibel 15 kuno dan salah satu dari 10 leluhur domain, juga disegel. Tanpa kehadirannya, Aiga, Herward, dan Rupert juga akan dirugikan dalam pertempuran tingkat tertinggi. Menabrak, terdengar suara gemericik dari air laut, dan makhluk purba motor dengan cepat menyusut di dalam air hitam. Dalam proses mengecilkan tubuhnya, air laut dari Samudera Hitam juga terserap ke dalam tubuhnya yang menakutkan sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, kura-kura itu menghilang, dan klon manusia Yuan Zhu muncul kembali berjalan di sungai. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan ular surgawi di kedalaman langit. Dia melihat ke arah Xiao pada penguasa ular surgawi, dengan ekspresi muram dan wajah dingin, dan berkata tidak ada perlu melanjutkan pertempuran ini. Ayo pergi dari sini. Aiga, Herward, dan Rupert memasang ekspresi berat dan mengerutkan kening saat mereka melihat ke arah anggota suku di samping mereka. Setelah pertempuran ini, suku mereka menderita kerugian besar. Mereka yang disegel adalah kekuatan utama mereka. Jika mereka semua berubah menjadi fosil patung es, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Di sisi lain, di sisi Huantian dan Siluo, aura anggota suku tinggi, aura jahat mereka seperti pelangi, dan aura ganas yang ingin menghabisi mereka semua berarti orang-orang itu memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berperang. Pertempuran tidak lagi berada dalam kendali mereka, dan jika terus berlanjut, anggota klan mereka mungkin akan dikuburkan di sini. Aiga, Neraka, dan Rupert mengangguk satu demi satu, menyetujui mundur dan kalahnya suku tersebut, dan ingin mengikuti tentara Yuan untuk meninggalkan medan perang dan mengakhiri pertempuran ini. Tidak mudah untuk pergi dengan tenang. Hero dari klan tulang putih, seperti pedang emas yang bersinar, mengunci ketiga orang itu dengan ketajaman yang tak tertandingi. Santian dan Judy juga mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, dan banyak anggota klan Suantian berkumpul. Altar jiwa melayang di langit, dan fluktuasi energi yang besar dan tak berujung datang darinya. Tidak ada di antara kalian yang telah mencapai leluhur wilayah tingkat ketiga, apakah kalian memenuhi syarat untuk mencegatku? Yuan Zhu mendengus. Sungai gelap di bawah kakinya tiba-tiba memanjang dan mengalir ke kedalaman laut ketiadaan.
Fluktuasi misterius datang dari aliran air. Ia membawa nafas energi paling indah dari misteri air. Begitu anggota suku Ega, Neraka, dan Rupert berdiri di sungai, mereka langsung dilindungi oleh kekuatannya. Aliran tak berujung membentuk pita hitam, menarik semua orang kecuali Eger, Rupert, dan Neraka ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yuan Zhu dan 3 orang kuat berdiri di salah satu ujung sungai, menjaga dengan hikmat. Santian, Judy, Hiro, Mandis dan lainnya merasakan suasana menakutkan di Yuan Zhong dan sungai. Hatinya kaget, tapi dia tidak segera mengambil tindakan, tapi menatap Xiao di langit dan Xi Yan tidak jauh. Xiao sedang duduk di dalam singgasana batu kecubung. Melihat ke bawah dari atas, dia berkata dengan acuh tak acuh biarkan dia pergi. Semua orang segera melihat ke arah Xi Yan, yang menyeringai dengan senyum jahat dan dingin dan berkata biarkan mereka pergi. Santian dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi. Dengan wajah dingin, dia melihat musuh pergi tanpa ada yang mengambil tindakan untuk mencegatnya. Segera, anggota dari 4 suku dikirim ke kedalaman kehampaan melalui aliran hitam. Mata Yuan Zhong, penjara Her dan lainnya berkeliaran di sekitar kerumunan, dan mereka juga melangkah ke sungai, perlahan-lahan menjauh. Ketika alirannya benar-benar menghilang, tubuh ular surgawi Xiao mengembun menjadi titik cahaya cian, menghilang di antara alisnya. Dia perlahan turun dari kehampaan, sosok anggunnya sangat anggun, kura-kura itu sangat kuat. Ia belum mengalami Taichu. Dalam pertempuran berdarah terakhir di zaman itu, dia tidak terluka parah. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, kekuatannya sangat menakutkan. Sayangnya, dia tidak cukup berbakat dan pandai dalam konspirasi dan kesabaran, tetapi dia tidak berani melakukannya mengorbankan nyawanya untuk berlatih dan bertarung, sehingga akumulasi kekuatan ilahi sangat dalam, masih belum ada terobosan besar di dunia nyata. Xiao memandang semua orang, jika kita tidak terburu-buru, ancamannya tidak akan terlalu besar, tapi begitu ia merasa hidup dan matinya terancam, ia akan meledakkan semua kekuatan yang terkumpul lebih dari ratusan juta tahun. Lalu, orang-orang di pihak kita, kecuali mereka yang telah mencapai alam leluhur domain, mereka akan aman dan sehat, sedangkan sisanya akan hancur. Begitu kata-kata ini keluar, wajah semua orang di Saotian menjadi kaku, dan keraguan di hati mereka terpecahkan. Leluhur wilayah tingkat ketiga adalah makhluk tertinggi di dunia. Ia juga merupakan makhluk primitif. Kekuatan yang disimpan dalam tubuh dewa dapat menghancurkan lusinan alam. Setelah semuanya pecah, tidak banyak orang yang dapat menanggungnya kecuali mereka berada di level yang sama. Xiao berkata dengan tenang. Semua orang mengangguk secara diam-diam dan segera berhenti berbicara. Mereka juga tahu bahwa mereka kewalahan dengan hasil kemenangan dan sedikit tidak rasional. Kemenangan pertempuran ini telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Xiao tersenyum cerah, menatap Xi Yan dengan mata cerah, dan berkata dengan lembut Xi Yan akan menuntunmu memetik lebih banyak buah kemenangan. Seseorang yang mencapai orang kuat dalam misteri luar angkasa di alam surgawi kedua dari leluhur wilayah akan menjadi mimpi buruk bagi semua musuh. Semua orang tidak bisa tidak melihat Xi Yan. Xi Yan menyeringai dan berkata dengan santai pintu ke pedalaman klan jiwa telah dibuka, dan 3 jiwa domain yang telah dibudidayakan selama ribuan tahun di neraka telah dikumpulkan. Materi pelatihan yang dikumpulkan oleh klan jiwa selama puluhan tahun ribuan tahun, pada saat ini, seharusnya mereka semua sudah dievakuasi. Senior Amar, Meiji dan yang lainnya mungkin sudah mulai menyerang wilayah klan Ibel 15 hitam dan klan Ibel 15 kuno. Han Tian, Siluo dan Mandis sangat gembira saat mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa liar. Meskipun Yuan Zhu sangat kuat, dia sama sekali tidak memahami kecerdikan rahasia luar angkasa. Dengan kecepatan penjara Her dan lainnya, bahkan jika mereka tahu bahwa inti klan mereka telah dijarah, tidak mungkin untuk kembali masuk dalam waktu singkat. Ekspresi Xi Yan dia menjadi jahat dan dingin, tapi aku bisa membuatmu mencapai luar wilayah klan Ibel 15 hitam dan klan Ibel 15 kuno dalam sekejap. Pada saat mereka kembali ke rumah, kita seharusnya sudah melakukan segalanya yang harus kita lakukan. Mata semua orang berbinar. Xi Yan tiba-tiba menutup matanya, dan cermin luar angkasa yang terang terbang dari antara alisnya. Cermin luar angkasa berputar, memantulkan ruang ilusi yang berbeda. Dari ruang-ruang itu, garis-garis cahaya luar angkasa tiba-tiba keluar. Lampu-lampu itu perlahan mengembun dan berputar, dan dengan cepat membentuk 2 koridor luar angkasa. Kamu masing-masing dapat mencapai klan Ibel 15 hitam dan klan Ibel 15 kuno. Adapun apakah kamu dapat menembus penghalang luar, itu tergantung pada metodemu. Han Tian, Siluo dan Mandis mengabaikannya dan mengeluarkan raungan ceria. Mereka semua memerintahkan orang-orang kuat di klan untuk bergegas menuju 2 lorong kosong. Sejumlah besar anggota klan Xuantian dan klan Tulang Putih menghilang ke dalam lorong satu persatu. Melalui akhir lorong, samar-samar orang bisa melihat penampakan samar Meiji, Kaisar Hiu Laut, dan lainnya.
Tidak lama kemudian, di lautan vulkanik kawasan awan, selain ruang tertutup kuning, hanya tersisa Xian dan Xiao. Segel ruang dan waktu yang mutlak ini sangat menakutkan. Tentara Yuan tidak dapat memecahkannya, dan saya tidak dapat membukanya. Xiao melihat dengan serius, melihat dalam-dalam ke tempat segel abadi. Ini adalah keajaiban, antara kamu dan keajaiban yang diciptakan oleh upaya gabungan gadis-gadis itu dapat dikagumi oleh generasi mendatang. Sejujurnya, jika saya harus melakukannya lagi, saya tidak yakin bahwa saya akan mampu menciptakan kembali keajaiban seperti itu. Xian mengerutkan kening, selain kekuatan ilahi dan resonansi misteri, beberapa hal juga melibatkan peluang dan keberuntungan. Saya yakin Mandis dan saya juga tahu bahwa tidak mungkin menciptakan keajaiban ini lagi. Kamu benar, banyak misteri magis yang membutuhkan keberuntungan untuk bisa dipecahkan. Xiao mengangguk dan kemudian mengganti topik, berapa banyak energi yang kamu kumpulkan selama perjalanan ini? Xian tidak menjawab dan tiba-tiba tersenyum dan menutup matanya. Di medan perang yang luas di mana mayat ada di mana-mana dan pecahan kapal perang ditangguhkan, 7 jurang maut yang besar tiba-tiba muncul sedikit demi sedikit. 7 lubang hitam yang tertelan itu bergulung-gulung seperti badai, dengan energi yang melonjak dan dahsyat mengalir di dalamnya terlalu banyak sampah dan bau negatif. Semuanya perlu dimurnikan, ampasnya perlu dibuang, dan sarinya perlu diekstraksi. Ada banyak fragmen jiwa di antara mereka, dan mereka adalah anggota klan Xuantian, klan Tulang Putih, dan beberapa anggota klan Tiangong. Fragmen jiwa tersebut telah kehilangan kemungkinan untuk dilahirkan kembali karena jiwa mereka meledak, hanya menyisakan kenangan samar yang terbungkus di dalamnya energi. Di antara mereka, beberapa dari mereka adalah anggota klan Xuantian dan klan Tulang Putih. Meskipun mereka sudah mati total, mereka masih akan merasa tidak nyaman jika Huantian dan Siluo melihat saya menyerapnya dengan mata kepala sendiri. Mereka pergi dulu, kamu bisa mengambilnya satu per satu, Xian menjelaskan dengan suara rendah. Xiao mengangguk sambil tersenyum, ya, bagaimanapun juga, mereka adalah bangsanya sendiri. Di dalam hati mereka, bahkan jika mereka mati, mereka harus beristirahat dengan tenang. Mereka tidak bisa berpaling. Di dunia yang luas, jiwa orang mati akan tetap ada, menghilang dan menjadi baru kembali. Energi langit. 7 lubang hitam yang tertelan, dipandu oleh rahasia Xian, perlahan berubah menjadi 7 bola hitam pekat, menghilang satu demi satu di antara alisnya. Wajahnya sedikit berubah, dia menghirup udara dingin, dan berteriak saya beruntung, dan panen kali ini juga tidak sedikit. Tampaknya hanya perang berdarah yang merupakan cara tercepat bagi saya untuk menerobos. Apa yang bisa kamu capai, itu yang juga bisa dilakukan Qiu. Di era perang ini, pasti tidak akan terus damai. Xiaoyan menunjukkan kesedihan, sejak kembali ke klan-klan Qi, kekuatannya telah hilang di sana, ia perlahan pulih. Seharusnya orang-orang dari klan pemakanlah yang menangkap makhluk alam yang mereka perintahkan dan menyerahkannya untuk ditelan dan dimurnikan. Takut pada pembangkit tenaga listrik sebenarnya dari 7 suku, maka, itu pasti akan meninggalkan tanah leluhur klan Devoring dan menelannya di lautan bintang yang luas. Pasti ada pertarungan antara aku dan itu. Rahasia melahapku berasal darinya. Hanya dengan memurnikannya aku bisa menjadi satu-satunya yang mampu melahap rahasia itu. Xian berkata dengan dingin. Mungkin sinar cahaya di menara jimat misterius itu akan menjadi kunci kemenanganmu. Mata Xiao berbinar, cahaya itulah yang membantumu melepaskan diri dari invasi Zenru. Rumor mengatakan bahwa sinar cahaya itu membantu Taichu bangkit. Saat Anda membuka mata, sinar cahaya pertama yang dipancarkan adalah salah satu material utama menara simbol misterius tempering, yaitu mata permulaan. Tanah kekosongan. Kota-kota yang luas dan megah terbuka, dan kota itu benar-benar kosong dan sunyi. Tidak ada satu orang pun yang bergerak, seolah-olah kota itu telah tertutup debu selama ribuan tahun. Kota Void adalah salah satu wilayah perdagangan utama di Laut Alam Void. Ribuan prajurit dari semua ras ditempatkan di sana sepanjang tahun. Ada juga banyak orang kuat yang datang dan pergi. Namun, sekarang, seluruh Voidland sepertinya sudah mati, dan keheningannya sangat menakutkan. Jauh di langit, beberapa gua hitam pekat perlahan menyusut. Tubuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, seperti potongan daging, memenuhi lubang hitam, dan perlahan menghilang sebagai lubang hitam. Masih banyak kapal perang dan kereta yang tergantung di langit kota virtual tersebut. Sayangnya, tidak ada nafas kehidupan di dalam kereta tersebut. Waktu berlalu cepat. Pada hari ini, kapal perang dari aliansi kedokteran datang dari kejauhan dan up di kota Su. Seorang pria tegas berdiri di depan kapal perang dengan tangan di belakang tangannya, memandangi keheningan kota virtual itu. Ekspresinya sangat terkejut, dan dia buru-buru menyampaikan berita itu di sini. Fakta bahwa ribuan makhluk di kota Void menghilang secara misterius menyebar secepat mungkin, bergema di setiap sudut lautan bintang, mengejutkan banyak ras. Galaksi saat ini berada pada momen paling bergejolak, dan sebagai akibatnya sebuah era mungkin akan berakhir. Di tempat inti suku Ibel 15 hitam dan suku Ibel 15 kuno, Santian,
Siloh, dan Mandis masing-masing memimpin pasukan mereka untuk menyerang penghalang penyegel yang telah dipasang oleh kedua suku selama puluhan ribu tahun, mencoba menerobos dan menembus lebih dalam. Banyak ras kuat dari klan Suantian, klan Tulang Putih, dan klan Hantu menerima pesan dari atas dan mengumpulkan kekuatan tempur mereka untuk menyerang alam tetangga. Misalnya, suku Tianmu, Mahisa, Evelyn, dan lainnya menerima informasi akurat dari Judi, memungkinkan mereka mengambil kesempatan untuk menyerang bidang bintang Lanyi di dekatnya, atau bidang bintang Turki yang lebih dekat. Kedua bidang bintang tersebut awalnya keduanya milik wilayah tersebut dari klan Jiwa. Di masa lalu, kedua belah pihak selaras satu sama lain. Sekarang, karena pertempuran antara 7 klan, karena kekuatan klan Jiwa berkurang tajam, dan karena perintah Zudi, klan Tianmu mengumpulkan semua kekuatan tempur mereka dan secara resmi memulai jalan invasi yang melekat pada klan Suantian dan mulai menyerang di dekatnya. Perlombaan mulai menghabisi. Peperangan antar 7 suku tidak hanya terbatas pada 7 suku itu sendiri. Banyak ras bergantung pada mereka. Karena mereka semua terlibat dalam pertarungan. Lautan bintang yang luas, lautan ketiadaan yang tak berujung, alam yang tak terhitung jumlahnya, dan ras yang tak terhitung jumlahnya semuanya mulai bertempur, menyerang, dan perang ras yang sengit. Tembakan meriam kematian yang tak ada habisnya menyebar ke setiap sudut terpencil alam semesta dan menyapu hampir semua ras. Zaman ini, karena guncangan pertempuran ini, lautan bintang mendidih dan banyak bintang binasa. Beberapa wilayah telah mengalami kehancuran abadi dan mungkin akan hancur berantakan. Kematian, pembunuhan, genosida, pertempuran sampai mati. Ini terjadi di semua bidang. Alam semesta yang luas ditakdirkan untuk diguncang oleh hal ini, dan banyak orang kuat yang ditakdirkan untuk jatuh bersama bintang-bintang, dan tanda-tandanya akan terhapuskan. Tempat yang gelap, dingin, dan mati, dengan jurang tak berujung di bawah dan kehampaan kelabu di atas. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bagaikan tetesan air hujan, jatuh dari kehampaan kelabu di langit dan jatuh ke tempat yang aneh, dingin, dan mati ini. Banyak alam yang runtuh, yang tiba-tiba tampak seperti bola pecah, juga jatuh dari langit dan jatuh ke dalamnya dunia. Di sini, terdapat lautan awan berwarna-warni dan kabut yang sangat indah, namun sebagian besar berupa jurang seperti kolam besar. Jurang tersebut tersebar di seluruh lautan awan, berkelompok, bercak, tak terhitung jumlahnya, mustahil untuk dihitung. Matahari, bulan, dan bintang yang jatuh dari kehampaan di langit semuanya akan tenggelam ke dalam jurang tersebut. Bahkan alam yang luas, setelah hancur, akan tenggelam dan jatuh ke dalam jurang yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini disebut Endless Abyss, ruang terendah di alam semesta, dan dunia di dasar laut ketiadaan konon tidak ada makhluk hidup yang bisa menginjakan kaki di tempat ini. Ketika langit dan bumi menjadi sunyi dan alam semesta runtuh, bintang siang dan malam akan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Saat ini, akibat pertempuran sengit di lautan bintang kosmik, banyak bintang kehidupan telah meledak dan banyak alam telah terkoyak. Bintang-bintang yang hancur itu, matahari dan bulan akan terus tenggelam, melewati kegelapan kehampaan yang tak berujung, dan akan jatuh di sini, tenggelam ke dalam jurang kolam besar. Setiap jurang terletak di lautan awan yang luas. Bagian dalam jurang itu adalah keheningan abadi, dingin dan sedingin es, tanpa jejak kehidupan. Sosok samar diam-diam mengembun dan muncul sedikit demi sedikit dari jurang tak berujung. Ini adalah ras manusia parubaya dengan rambut dan syal putih, mata segelap jurang, dan penampilan kuno. Dia mengenakan gaun perak cerah sederhana, berjalan di udara di atas jurang, memandang ke atas dari waktu ke waktu saatnya melihat matahari, bulan, dan bintang yang jatuh, dan sambil bergumam pada dirinya sendiri sudah hampir waktunya. Tidak akan lama lagi kondisi untuk aktivasi terpenuhi. Dia adalah Sauron, salah satu dari 10 leluhur domain yang hebat. Dia adalah anggota umat manusia dan penguasa sebenarnya di balik aliansi pengobatan. Dia berada di alam surga ketiga dari leluhur wilayah dan keberadaan puncak di era ini. Dia berjalan mengitari jurang dalam kehampaan, menatap bintang jatuh siang dan malam, merasakan lenyapnya makhluk hidup, dengan ekspresi acuh tak acuh, bergumam pada dirinya sendiri. Permukaan jurang yang dia lalui perlahan berkembang menjadi pemandangan misterius dan tak terduga. Dalam adegan itu, orang-orang dari semua ras bertempur, orang-orang kuat binasa, dan altar jiwa meledak jurang maut, sepertinya mereka seperti itu. Apa yang diceritakan secara diam-diam? Dia jarang muncul di alam semesta. Selama puluhan ribu tahun, dia ditempatkan di sini, mengamati gerbang awal absolut yang tersembunyi di kedalaman, dan menyimpulkan waktu pembukaannya. Gerbang Taichu adalah tempat misterius di kedalaman jurang tak berujung. Gerbang ini telah disegel selamanya sejak era Taichu. Bahkan dengan mengorbankan akhir zaman, tidak ada yang bisa mengalahkan nenek moyang alam semesta dan memasuki alam keabadian yang tertinggi. Pintu permulaan selalu tertutup dan belum dibuka pada zaman itu. Sauron telah mengamati di sini selama puluhan ribu tahun, bekerja keras untuk menyimpulkan dan mencari,
mencari cara untuk membuka pintu dari awal. Untuk membuka pintu itu, dia melakukan segalanya. Bentak. Dia menginjak jurang, dan jurang itu tiba-tiba berubah menjadi danau yang jernih. Di dalam danau, sesosok tubuh perlahan mengembun, dan akhirnya menjadi sosok Zenru. Zenru berada di bintang kematian yang dingin di lautan ketiadaan. Dari bintang kematian, dia dapat melihat banyak anggota suku 10.000 bentuk. Wajah mereka penuh kesedihan, dan beberapa menangis pelan, menitikkan air mata sedih untuk mereka anggota yang mati. Kamu menipuku. Semua usahaku hancur oleh sinar cahaya di menara jimat misterius. Aku hampir tidak bisa melarikan diri. Orang-orangku menderita kerugian besar untuk melindungiku. Aku berkorban terlalu banyak untuk rencanamu. Jika kamu melakukannya terlalu banyak, kamu akan bertanggung jawab atas kematian bangsaku. Suara dingin Zenru datang dari kedalaman alam semesta melalui danau dan jatuh ke jurang tak berujung. Sauron, dengan rambut putih dan syal, tampak acuh tak acuh dan berkata dengan suara dingin, keserakahanmu sendirilah yang menghabisimu. Seharusnya aku mengingatkanmu bahwa kamu baru saja memprovokasi kebencian Candis dan Vandel terhadapnya dan membiarkan mereka bertarung. Bangunlah, aku tidak memintamu untuk menghabisinya. Dia bisa menyatu dengan menara simbol misterius. Sebelum Zenru dapat membantah, Sauron berkata dengan dingin, saya meminta Mandis untuk menyerahkan alam Yunmeng kepadanya. Biarkan dia mendapatkan galaksi jatuh, dan biarkan dia memurnikan tubuh Taichu, hanya untuk membuatnya tetap hidup dan sehat. Hidup, dialah yang bagian terpenting dari rencanaku dan kunci untuk membuka pintu awal. Sebelum pintu itu terbuka, dia harus hidup untukku. Apakah Yuanzu memprovokasi perang di antara 7 klan sebagai bagian dari rencanamu? Sekarang ke-7 klan sedang bertempur, lautan bintang sedang mengalami kerusuhan, dan matahari, bulan, dan bintang yang tak terhitung jumlahnya meledak dan hancur. Era kemakmuran ekstrim ini mungkin akan datang, sebuah akhir. Apakah ini kamu menginginkannya? Teriak Zenru dengan marah. Tidak ada era yang bisa bertahan selamanya. Era Taichu dulunya sangat kuat, tetapi juga telah dimusnahkan dalam sungai panjang sejarah. Apa masalahnya? Di mata saya, akhir era Taichu tidak ada nilainya sama sekali, karena mereka bahkan tidak membuka pintunya. Jika era ini bisa dibuka dengan mengorbankan akhir, saya pikir itu sepadan. Sauron menegaskan. The Devouring sedang mengamuk di lautan bintang, menghabisi orang-orang di semua alam besar, untuk memulihkan energi. Penelanannya yang gila-gilaan telah membuat lautan bintang hampir tak tertahankan, dan kekuatannya juga dengan cepat menjadi lebih kuat. Jika sudah pulih sepenuhnya, bahkan jika pintunya terbuka, apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih bisa mengendalikan situasi? Teriak Zenru. Situasi saat ini masih di bawah kendali saya. Bahkan jika saya telah mencapai puncak pemulihan, selama saya tidak dapat mengambil langkah terakhir dan melangkah ke dalam batas abadi, maka itu masih di bawah kendali saya, kata Sauron ringan dan berhenti. Setelah jeda, dia mengerutkan kening untuk pertama kalinya, satu-satunya variabel adalah Xian. Karena saya tidak dapat mengetahui nasibnya, saya akan menjadi orang pertama yang menghabisinya setelah dia membuka pintu ke awal. Siapa Xian itu? Apa yang terjadi? Kenapa kamu bahkan tidak bisa menangkap benang takdirnya? Kamu bahkan bisa melihat benang nasib Xian dan Huang, tapi kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Terkejut. Sauron terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan pelan, selama puluhan ribu tahun, saya telah duduk di jurang tak berujung, mengamati gerbang permulaan absolut, mengamati sedikit perubahannya. Puluhan ribu tahun telah berlalu, dan gerbang awal mutlak tidak berubah sama sekali, semuanya berjalan seperti biasa, saya pernah menyerah. Zenru menunjukkan ekspresi keingintahuan yang luar biasa dan mendengarkan ceritanya dengan cermat, ingin tahu apa yang terjadi. Saat aku hampir putus asa, suatu hari ratusan tahun yang lalu, seberkas cahaya jiwa terbang keluar dari dalam gerbang awal. Cahaya jiwa itu mengabaikan batasan ruang dan melewati jurang tak berujung. Melintasi langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya, menembus hutan belantara, dan mendarat di benua rahmat ilahi di hutan belantara. Cahaya jiwa itu adalah jiwa sejati Xian. Teriak Sauron. Jiwa yang terbang keluar dari gerbang awal mutlak. Zenru terkejut. Sauron mengangguk, setelah jiwanya terbang, gerbang Taichu, yang tidak berubah sama sekali selama puluhan ribu tahun, benar-benar mulai mengalami perubahan halus. Batas alam Yunmeng, kedalaman lautan awan yang dipenuhi kabut. Benua rahmat ilahi, yang datang dari hutan belantara, terletak di awan tebal, dikelilingi asap dan awan seperti pita. Energi spiritualnya seperti ular dan naga, berkelana di setiap sudut benua. Para pejuang yang datang dari hutan belantara, termasuk Kaisar Yang Qing, Sijian, Longzhu, dan Kasiwen, semuanya berlatih di sini, mengumpulkan misteri, memahami jiwa, menyempurnakan kekuatan mereka, meningkatkan kekuatan ilahi mereka, dan mengubah pohon-pohon kuno tubuh, maju ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Banyak dari mereka dengan cepat membuat terobosan dalam kekuatan alam. Tempat budidaya yang stabil dan energi langit dan bumi yang kaya dan melimpah membuat budidaya mereka stabil dan cepat.
Pada hari ini, 3 terowongan yang dipadatkan oleh gelombang luar angkasa melintasi batas, menembus kedalaman yang tidak diketahui dari jarak yang tidak diketahui, dan jatuh langsung ke benua rahmat ilahi. 3 terowongan melintasi 2 alam, seperti bima sakti yang jatuh. Banyak pejuang dari benua rahmat ilahi yang terkejut, melayang di langit, dan berkumpul di pintu masuk 3 terowongan. Tidak lama kemudian, sosok keluar dari terowongan satu demi satu. Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, Xuan He, Audrey, King Long, Di Carlo, dan Frederick memimpin para prajurit dari klan mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyuman, raungan haha. Yang hangat datang dari 3 terowongan. Ketiga terowongan tersebut masing-masing menghubungkan wilayah klan jiwa, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno. Mereka mewakili kekuatan di alam Yunmeng. Mereka telah memperoleh banyak hal di pedalaman 3 ras besar, dan telah mengumpulkan kekayaan ketiga suku selama ribuan tahun. Materi pelatihan dibagi. Dalam 100.000 tahun ke depan, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan materi pelatihan. Apalagi hanya satu benua rahmat ilahi, ada begitu banyak pejuang di 10 benua rahmat ilahi, dan kami dapat menjamin bahwa sumber daya untuk budidaya dapat dipenuhi. Ming Ming senyum tulus muncul di wajah acuh tak acuh Hao. Di bawah pemboman orang-orang kuat seperti Saotian, Siro, dan Mandis, tanah leluhur klan Ibel 15 hitam dan klan Ibel 15 kuno juga dibongkar, dan para pejuang dari klan Suantian, klan Tulang Putih, klan Hantu, dan rahmat ilahi benua berkerumun, seperti serigala yang telah kelaparan selama bertahun-tahun, membagi kekayaan yang dikumpulkan oleh klan Ibel 15 hitam dan klan Ibel 15 kuno. Mulai sekarang, para pejuang yang berlatih di benua Senen dijamin memiliki ramuan, artefak, baju besi, dan kitab suci mistik terbaik yang mereka miliki, dan hampir tidak ada keraguan tentang kemajuan pesat mereka di dunia nyata. Sejumlah besar materi budidaya diangkut oleh Xuan He dan Ming Hao melalui 3 terowongan dari klan jiwa, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno. Para prajurit di benua rahmat ilahi yang awalnya menunggu untuk menonton sangat bersemangat setelah mendengarnya panen mereka, semua sibuk. Mereka semua akan diangkut ke laut tak berujung dan akan didistribusikan secara merata di masa depan. Setiap orang akan mendapat bagian. Bahkan keturunan Anda akan dijamin memiliki bahan terbaik untuk dibudidayakan di masa depan, memastikan bahwa bahan-bahan tersebut akan cukup untuk menopang kami selama puluhan ribu tahun. Ming Hao yang dia berteriak, di bawah pengaturannya, sumber daya budidaya yang dibawa dari 3 ras besar seperti tumpukan bukit, tergantung, menuju ke laut yang tak berujung. Demikian pula klan Suantian, klan Tulang Putih, dan klan Hantu juga melakukan hal yang sama seperti Ming Hao dan yang lainnya. Melalui koneksi saluran kosong, klan Tulang, klan Suantian, dan klan Hantu juga memperoleh sejumlah besar uang, mengumpulkan kekayaan yang dijarah dan memindahkannya ke klan mereka sendiri. Kekayaan klan jiwa, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno dikosongkan, dan para prajurit yang ditempatkan di sana juga terbunuh. Saat Herward dan Rupert kembali, mereka akan melihat 3 reruntuhan. Di dunia antara klan Pantom dan klan Bon, terdapat gerbang domain rahasia, yang merupakan pintu masuk ke domain Yunmeng. Sekarang, di galaksi kosong ini, Xi Yan duduk dengan tenang. Cahaya bintang bersinar seperti hujan di sekujur tubuhnya, dan sungai bintang jatuh di atas kepalanya melonjak perlahan, seperti aliran sungai, menyebarkan cahaya bintang yang cemerlang ke kedalaman yang tak terbatas. Pecahan meteorit dan sisa-sisa bintang yang melayang di dekatnya tertarik oleh misteri Xian dan bintang, dan dikumpulkan dari jarak tak terbatas di luar angkasa. Lambat laun, area yang sebelumnya kosong ini dipenuhi dengan sejumlah besar meteorit, dan puing-puing bintang menjadi semakin besar. Perlahan-lahan mereka menumpuk dan ditarik serta diremas oleh sepasang tangan raksasa yang terkondensasi dari bintang, membentuk daratan yang sangat besar. Landasan tanah ini tercipta dari udara tipis dari meteorit dan pecahan bintang. Awalnya berukuran sangat kecil, seiring dengan disuntikannya energi bebatuan dan misterinya menguat, perlahan-lahan daratan tersebut menjadi luas. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi dengan intervensi kekuatannya yang tak ada habisnya, daratan telah menjadi lebih luas dari 10 benua rahmat ilahi, dan jauh lebih besar dari bintang kadal naga yang asli. Benua yang tertahan dalam ketiadaan berangsur-angsur berubah menjadi area magis yang mirip dengan tanah leluhur klan Hantu dan klan Tulang. Energi samar berkumpul di atasnya, membentuk awan seperti kabut yang menyelimutinya. Seiring berjalannya waktu, benua baru itu sepenuhnya terkondensasi. Di bawah pesan pemikirannya, dari gerbang domain tersembunyi di sudut benua, orang-orang kuat dari benua rahmat ilahi seperti Kaisar Hiu Laut, Xuan He, dan Ming Hao berjalan keluar. Mereka mulai membangun istana dan kota di benua baru ini, menanam ramuan, menyusun formasi, menggambar jurang hingga membentuk sungai, mengalihkan banjir dari luar wilayah hingga membentuk lautan, menumpuk gunung dan bebatuan menjadi puncak, dan menggunakan kekuatan kayu untuk mengaktifkan hutan. Perlahan-lahan, benua baru ini menjadi penuh vitalitas, dengan pegunungan, danau, gemericik energi, hutan dan gunung berapi,
dan semua kondisi alam yang cocok bagi para pejuang untuk bertahan hidup dan berlatih. Benua baru telah menjadi tempat di alam hampa, tempat aneh yang dapat menyaingi tanah leluhur klan hantu, klan tulang putih, dan klan Suantian. Banyak orang kuat dari benua rahmat ilahi berkumpul di sini, dan kumpulkan kekuatan dari luar wilayah untuk membuka dunia baru. Wilayah yang luas dibangun menjadi negara yang kokoh. Sebagian besar dari mereka yang berada di alam rendah, di bawah alam dewa asal dan raja dewa, masih tinggal di benua rahmat ilahi di alam Yunmeng, dan terus berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka di lingkungan yang tertutup dan aman itu. Dunia baru terletak di Laut Ketiadaan, di pintu masuk domain Yunmeng. Domain Yunmeng adalah domain independen, tertutup dan benar-benar aman. Di sudut dunia baru, tempat yang dianggap sebagai kawasan terlarang anehnya berubah menjadi gurun pasir, dengan pasir kuning bersiul, warna kuning tanah, dan panas mematikan. Jauh di dalam gurun, ada tanah hampa, di mana sesosok tubuh agung duduk. Telah duduk di sana selama bertahun-tahun. Pada hari ini, Mandis, Meiji, Siluo, Sao Tian, Judi, leluhur kadal naga, Dracula, dan leluhur kuat lainnya muncul bersama-sama di langit dunia baru. 30 tahun yang lalu, tempat ini dipenuhi dengan kehampaan. Bahkan kerikil dan puing-puing bintang pun jarang terlihat. 30 tahun kemudian, ada sebuah benua di sini. Energi menerobos benua itu, gunung dan sungai berdiri tegak, danau ada di mana-mana, vitalitas yang kaya ada di mana-mana, kota ada di mana-mana, dan banyak pejuang berjalan-jalan dan berlatih di banyak daerah. Tempat ini telah menjadi tempat ajaib yang mirip dengan tanah virtual, dan terkondensasi dari udara tipis, dan dibentuk dengan mengumpulkan meteorit dan pecahan bintang untuk mendominasi langit dan bumi. Turun. Pahlawan melihat ke kedalaman gurun. Semua orang mengangguk sedikit, dan segera berubah menjadi aliran cahaya, seperti bintang jatuh, menuju kedalaman gurun. Di kastil kuno di tengah benua baru, Ming Hao, yang telah menerobos ke ranah leluhur wilayah, tiba-tiba menggerakkan alisnya, berubah menjadi bayangan dan berjalan menjauh dari kastil, berdiri di kehampaan benua. Orang-orang dari klan tulang, klan hantu, klan Suantian suara Kaisar Hiu Laut datang dari kota lain, lepaskan topeng pelindung, mereka di sini untuk menemukan Xian. Ming Hao mengangguk. Penutup tak kasat mata yang menyelimuti seluruh benua baru secara tiba-tiba dan perlahan-lahan retak terbuka. Benua itu seperti telur yang cangkangnya terkelupas, dengan lapisan pertahanan terluarnya dihilangkan. Santian mengangguk diam-diam, mereka sangat bagus. Mereka telah memperoleh begitu banyak harta surga dan bumi yang kaya dari klan jiwa, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno, tetapi mereka bersedia menggunakannya. Formasi pelindung luar ini tidak lebih buruk dari klan jiwa saat itu. Klan jiwa, klan Ibel 15 hitam, dan klan Ibel 15 kuno telah menurun, tetapi mereka secara resmi telah bangkit dan menjadi kekuatan paling kuat di lautan bintang. Hiro memandang kota di bawah, merasakan aura kuat di dalamnya dalam beberapa ratus tahun, mereka mungkin bisa mencapai tingkat kekuatan ketiga klan kita. Dengan Xian dan wanita itu di sini, tidak ada yang mustahil. 30 tahun kemudian, Mandis masih belum bisa membalikkan waktu dan tampil sebagai seorang gadis. Dia belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya di pertempuran terakhir tampaknya cukup rumit. Selama pidatonya, sekelompok orang jatuh ke jantung gurun seperti meteor dan cahaya pelangi, dan berkumpul di sekitar Xian. Xian berada dalam ruang hampa, dan meskipun orang-orang jelas berada di depan mereka, Kehuantian, Siluo, Mandis dan yang lainnya dapat merasakannya dengan jiwa mereka, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi jejak jiwanya tidak ada Xian di depan mereka. Ini adalah perasaan yang aneh, mereka bertiga tampak sedikit terkejut, mengetahui bahwa tingkat alam Xian telah meningkat ke tingkat tertentu. Hiro memandangnya, terbatuk sedikit, dengan ekspresi antisipasi di matanya. Semua orang menatapnya dengan cermat, menunggunya bangun, dan tidak ada yang bersuara. Setelah sekian lama, penutup vakum berangsur-angsur menghilang, dan pasir kuning meresap ke dalam, membuat tubuhnya tertutup pasir. Kemudian dia membuka matanya, dan pupil matanya awalnya bingung dan linglung, setelah beberapa saat, perlahan-lahan kembali fokus. Dia tampak seperti sedang bepergian dalam ruang dan waktu yang berbeda, dan untuk sesaat dia tidak tahu di mana dia berada. Semua orang tidak banyak bicara, hanya memandangnya dengan tenang dan terus menunggu. Seperempat jam kemudian, wajahnya kembali tenang, matanya cerah, dia tersenyum ringan dan berkata, "Kalian datang cukup pagi." Mengatakan ini, dia menunjuk ke tengah alisnya, dan melihat dua simbol Taichu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, melayang keluar dari tengah alisnya. Kedua simbol Taichu tersebut masing-masing memancarkan aura waktu dan ketajaman emas, yang sangat kuat. Saya berjanji untuk membantu. Kalian berdua telah melunakkan jimat sumber rahasia, dan sekarang Anda telah memenuhi janji Anda dapat mengambilnya. Jimat sumber rahasia yang mengalir sepanjang waktu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke mata Mandis. Penampilan mengejutkan Mandis perlahan berubah, seperti waktu mengalir mundur.
Tinggi badannya menjadi lebih pendek, rambutnya yang seperti air terjun ditarik ke dalam kulit kepalanya, dan payudaranya yang montok dan menggembung juga sedikit menyusut puluhan detik kemudian, Mandis kembali terlihat seperti 11 tahun, atau gadis berusia 12 tahun di masa lalu, dengan sosok mungil dan misteri waktu yang lebih besar. Hero, yang telah memperoleh jimat sumber rahasia emas, seperti senjata tajam yang dapat menembus langit, memberikan aura yang tidak bisa dihancurkan dan sangat tajam kepada orang-orang. Matanya penuh kegembiraan dan ekstasi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh terima kasih. Xian berdiri, dengan rambut hitam panjang menjuntai ke pinggangnya. Tubuhnya semegah gunung, dan wajahnya setajam pisau. Dia penuh dengan pesona tangguh yang unik dari seorang pria. Bagaimana situasi di Qinghai sekarang? Aku baru saja tenang. Meiji menatapnya dengan tatapan mabuk di matanya yang indah. Dia tersenyum menawan dan menjelaskan pertempuran antara 7 ras menyebabkan kerusuhan di Lautan Bintang, dan ada juga perkelahian antar ras, ras kecil yang mengandalkan setiap ras pertempuran, kematian, darah, dan mayat ada di mana-mana di setiap alam dan setiap bintang kehidupan tempat para pejuang aktif. Semua orang menghela nafas, mendesah melihat pertarungan kejam makhluk-makhluk di Qinghai. Mereka tidak menyela, dan Meiji terus menjelaskan. Kami, klan Xuantian, klan Tulang Putih, dan Anda, telah menghancurkan sarang klan Jiwa, klan Ibel 15 Hitam, dan klan Ibel 15 Kuno, dan membagi kekayaan yang mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Lalu Rupert kembali setelah mengetahui bahwa tanah leluhur telah hancur, mereka segera menjadi gila. Mereka mengumpulkan kekuatan yang tersisa di alam lain dan bertarung sengit dengan kami. Sayang sekali mereka dibunuh olehmu terlebih dahulu. Selama lautan awan vulkanik, sebagian besar elit disegel selamanya, sehingga mereka lemah. Dalam pertempuran, klan Jiwa, klan Ibel 15 Hitam, dan klan Monster Kuno dikalahkan satu demi satu. Pada akhirnya, klan Herward dikalahkan. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menyelamatkan hari itu, Rupert menyembunyikan anggota klan yang tersisa, dan sekarang bahkan kami, klan Pantom, tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Melihat seperti ini, wilayah dan alam yang dikendalikan oleh klan Jiwa, klan Ibel 15 Hitam, dan klan Ibel 15 Kuno semuanya telah dibagi oleh kalian 3 klan. Xian menyipitkan mata dan menatap Santian, Hero, dan Mandis. Santian tertawa keras dan tidak menyangkalnya, berkata kamu mengambil sejumlah besar materi pelatihan dari pedalaman klan Jiwa, klan Ibel 15 Hitam, dan klan Ibel 15 Kuno. Kami tidak bertarung untuk mereka pada saat itu, dan kami membiarkan Anda memilih terlebih dahulu. Kami punya rencana pada saat itu, dan tentu saja kami akan memanfaatkannya lebih banyak di masa depan. Hero turun tangan pada saat yang tepat, fondasimu terlalu dangkal dan jumlahmu terbatas. Bahkan jika domain dan wilayah klan Jiwa, klan Ibel 15 Hitam, dan klan Ibel 15 Kuno ditempati olehmu, kamu tidak akan bisa menelannya, mereka untuk saat ini. Xian mengangguk dan melambai itu saja, keluargaku tahu urusan mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak untuk saat ini. Ayo terus bicara, gigit klan. Ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi serius. Di antara keempat suku tersebut, suku gigitan menderita kerugian paling sedikit. Saat kami bertempur di lautan gunung berapi dan awan, suku gigitan akhirnya tidak tahan lagi dan meledak dari tanah kehampaan. Ia menelan miliaran makhluk di sana, sekarang tanah virtual telah menjadi alam mati, dan tidak ada makhluk hidup. Ekspresi Meiji dingin dan tegas. Perilaku gilanya tidak berhenti, lalu memasuki laut kehancuran dan menenggelamkannya. Banyak ras makhluk di laut kehancuran juga dibawa pergi. Laut kehancuran saat ini benar-benar sesuai dengan namanya. Benar-benar hancur. Setelah membicarakan tentang memakan makhluk-makhluk itu sejak awal, semua orang terlihat tidak nyaman. Si Luo, Santian, dan lainnya juga tampak serius, menganggapnya sebagai masalah serius. Setelah menimbulkan malapetaka di tanah kehampaan dan lautan kehancuran, gigitannya berhenti dan tidak lagi berpindah-pindah. Kami mendapat kabar bahwa ia telah tinggal di wilayah suku gigitan dan belum menampakkan wajahnya di dunia beberapa dekade terakhir. Kata Meiji. Xian mengangguk dan berkata seperti saya, ia harus memurnikan ampas setelah dilahap kegilaan dan memurnikan serta menyerapnya. Jika tidak, itu akan membingungkan jiwa, dapat menyebabkan runtuhnya kewarasan, dan malah akan mengembalikan keadaan. Selama bertahun-tahun keheningan pasti terjadi karena ia memurnikan kekuatannya untuk memulihkan trauma sebelumnya, dan ia akan menjadi sangat menakutkan ketika ia bangun. Setelah mendengar apa yang dia katakan, ekspresi semua orang menjadi lebih berat. Namun, kehidupan para Devourers tidaklah mudah. Ada miliaran makhluk hidup, kerabat dan teman yang diserang dan dibunuh di tanah kekosongan dan lautan kehancuran, dan mereka dipenuhi dengan kedalaman alam utama, alam laut bintang. Mereka telah bersatu dan mengumpulkan berbagai kekuatan. Pasukan dan ras telah melancarkan beberapa serangan terhadap klan Qi. Pada titik ini, Meiji tersenyum dingin,
kami juga diam-diam berpartisipasi dalam penyerangan di wilayah klan penyihir beberapa kali, menyebabkan kerugian besar bagi klan penyihir. Sekarang klan penyihir juga mengikuti contoh klan jiwa, The Clan Evil 15 kuno, dan klan hitam. Para Evil 15 juga telah mundur dari tempat tinggal mereka semula. Sekarang mereka tidak tahu kemana mereka melarikan diri, dan mereka tidak dapat ditemukan untuk saat ini. Itu karena gigitannya membutuhkan waktu untuk pulih. Ia tidak dapat mengambil tindakan selama kerusuhan, jika tidak, Anda mungkin tidak dapat memaksa mereka mundur begitu saja. Xian mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata saat pulih, pasti akan terjadi serang lagi. Jika itu menimbulkan masalah, tidak akan banyak orang di Laut Berbintang yang bisa menekan keberadaannya saat itu. Semua orang tiba-tiba terdiam. Setelah mengalami beberapa pertempuran yang sulit, mereka dengan jelas menyadari teror makhluk primitif seperti Xi, Yuan Zhu, dan Xiao. Mereka juga menyadari kekuatan yang dimiliki oleh orang kuat dari surga ketiga dari leluhur domain, jika mereka masih makhluk primitif, bisa dilepaskan. Betapa mengerikannya, betapa menggemparkannya. Mereka juga memahami bahwa klan jiwa, klan Evil 15 hitam, dan klan Evil 15 kuno mampu menyembunyikan diri, bahkan mereka tidak dapat ditemukan di alam semesta yang luas dan sarana untuk bertahan hidup di galaksi yang luas. Selama waktu ini, sisa anggota dari 3 ras disatukan. Kemana dia pergi? Tiba-tiba, Mei Ji bertanya, matanya berkedip tanpa melihat ke arah Xian. Semua orang terkejut dan menatap Xian dalam-dalam, menunjukkan rasa ingin tahu. Xian secara alami tahu siapa yang mereka tanyakan. Dalam 30 tahun terakhir, Xiaoru menghilang secara misterius dan tidak pernah muncul lagi. Klan Pantom, yang memiliki informasi intelijen di seluruh Laut Bintang, tidak menemukan jejak keberadaannya, membuat mereka semua terkejut dan bingung. Xiao adalah hantu dari makhluk asli, dan kekuatannya telah mengakar kuat di hati orang-orang. Di hati Mandis, Si Luo, Sao Tian, dan lainnya, Xiao tidak diragukan lagi adalah pusat gravitasi, sebuah keberadaan yang dapat bersaing dengan tentara Qiu dan Yuan. Mereka secara khusus perhatikan pergerakan Xiao sehingga Anda dapat menentukan tindakan Anda di masa depan. Mereka tahu betul bahwa jika ada orang di langit dan di bumi di lautan luas bintang yang bisa mengetahui pergerakan Xiao, maka orang tersebut pasti Xian. Seperti Qi, dia juga mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Adapun di mana dia berada, aku benar-benar belum merasakannya dengan hati-hati. Xian memberikan jawaban yang samar-samar. Bagaimana dengan yang lain, Desolate bagaimana sekarang? Santian merenung sejenak, menunjukkan kekaguman, dia tidak bergerak selama bertahun-tahun, dan alam Desolate telah menghilang. Judy dan aku telah berada di sana, di sana. Di dasar laut kehancuran, saya ingin masuk jauh ke alam Desolate melalui gerbang Rilem, tapi sayangnya ada kehampaan yang tak ada habisnya di balik gerbang Rilem, dan alam Desolate telah lama menghilang. Ekspresi panik muncul di wajah Judy, dikabarkan bahwa dia adalah dewa perang di era awal. Dia begitu kuat sehingga dia adalah puncak di era itu. Gerakannya sama pentingnya bagi kami. Hanya kamu yang bisa samar-samar merasakan keberadaannya, apa yang terjadi padanya. Semua orang memandang Xian. Ekspresi Xian menjadi sedikit jelek. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata aku juga tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat kekuatannya pulih, aku perlahan-lahan kehilangan kesadaranku padanya. Dia sepertinya telah menghilang dariku, kunci jiwa, tapi tekanan yang dia berikan padaku selalu ada. Menarik napas dalam-dalam, Xian berteriak dia pasti menjadi lebih kuat, karena sekarang, meskipun saya melawan Yuan Zhu, saya pikir ada kemungkinan tertentu untuk menang. Tapi tekanannya masih ada, sepertinya ada permanen bayangan jauh di dalam hatiku. Satu-satunya hal yang bisa aku yakini adalah dia lebih menakutkan daripada Yuan Zhu sekarang. Semua orang tampak terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan hati mereka seolah-olah berada dalam bayangan. Dewa Perang Huang adalah makhluk terkuat di era Taichu. Dia berada di puncak leluhur domain dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam tertinggi, tetapi mereka tidak bisa menang. Akibatnya, mereka bertiga tertidur, mengakhiri babak terakhir era Taichu. Perang mengumumkan berakhirnya sebuah era. Kalian datang tepat pada waktunya. Jika kalian ingin tahu tentang pergerakan Huang, ini mungkin kesempatan bagus. Setelah beberapa saat, Xian tiba-tiba berkata dengan tekad. Apa? Sao Tian tidak tahu kenapa. Ikuti aku ke alam Yunmeng. Sebentar lagi, bantu aku menyegel langit, bumi, dan langit di alam itu. Aku ingin menyempurnakan benua rahmat ilahi dan menggabungkannya ke dalam tubuh Taichu. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Sao Tian dan yang lainnya merasa ngeri, gumpalan jiwa tiba-tiba muncul di atas kepalanya, hantu yang tampak sama dengannya. Hantu itu terbang dengan cepat di benua baru bernama Tianyan, dan menemukan Xuan He dan Ming Hao, Kaisar Hiu Laut, Audrey, dan Di Carlo menyampaikan kesadaran mereka. Segera, gerbang domain tempat tersembunyi di benua Tianyan tiba-tiba terbuka.
Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan Xuan He semua bergegas ke gerbang domain dan pergi ke benua rahmat ilahi di domain Yunmeng. Para prajurit dan ratusan juta manusia yang telah tinggal di benua rahmat ilahi semuanya menerima perintah untuk bergerak. Makhluk hidup yang hidup di benua rahmat ilahi, mereka yang telah mencapai alam Raja Dewa, semuanya mulai bermigrasi ke benua Tianyan di Laut Void. Para prajurit dan manusia di bawah level Raja Dewa berpencar dan menuju ke benua dekat alam Yunmeng. Di kabut luas domain Yunmeng, Xian ditangguhkan seperti dewa, menghadap ke benua Shenzhen di bawah, menyaksikan gelombang prajurit dan manusia mengalir ke berbagai benua di bawah kendali banyak pemimpin seperti Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan Xuan He. Secara bertahap, makhluk ras di benua Shenzhen mulai disingkirkan. Kesadaran jiwa Xian seperti miliaran tentakel, menonjol di hulu benua Shenzhen, secara akurat menunjukkan daerah terpencil, memungkinkan Kaisar Hiu Laut dan Xuan He, Ming Hao dan yang lainnya mengambil jiwa fana yang tidak mereka pedulikan. Di benua itu, banyak kota, negara, dan kastil yang dibangun dengan batu-batu besar ditarik oleh tangan para pejuang supernatural yang hebat, diubah menjadi gunung dan kota ilusi, dan dibawa ke berbagai benua. 30 tahun yang lalu, dia menarik meteorit dan pecahan bintang untuk membuka benua Tianyan hanya untuk hari ini, untuk merelokasi para pejuang di benua rahmat ilahi. Benua Shenzhen awalnya adalah bagian dari tubuh fisik Desolate. Di dalam benua, ada juga bagian dari tubuh besar Desolate. Bagian tubuh itu sangat dirasakan oleh Xian dan dapat disempurnakan menjadi tubuh Taichu-nya dan menjadi bagian dari miliknya garis keturunan fisik. Dia telah merencanakan tubuh Huang yang kelima selama bertahun-tahun, dan hari ini waktunya akhirnya tiba. Lautan awan vulkanik adalah area segel abadi yang dibentuk oleh transformasi ruang dan waktu Xian dan mandi. Banyak prajurit tersebar di sekitar lapisan luar, duduk dengan tenang di sekitar area kuning yang luas, dan ada pula yang untuk memahami misterinya, ada pula yang hanya melihat orang-orang kuat dari 4 ras yang terlihat seperti patung fosil di segel. Tempat ini telah menjadi keajaiban dan keajaiban di Laut Ketiadaan, menarik banyak orang berkuasa untuk datang dan melihat serta mengaguminya. Dalam segel abadi, sosok Beverly yang mempesona dengan wajah manusia dan tubuh ular sangat menarik perhatian di antara jutaan orang yang tersegel. Banyak orang menunjuk ke arahnya dan berbisik, dia adalah Beverly, salah satu dari 10 leluhur wilayah tersebut. Orang terkuat, Raja Ibel 15 dari klan Ibel 15 kuno, sayangnya telah disegel selama lebih dari 30 tahun. Tempat aneh yang dapat menyegel 10 leluhur domain besar secara alami akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada tempat yang lebih ajaib dan misterius di sini pada awalnya, beberapa orang yang berlatih di pinggiran akan menemukan bahwa waktu melambat, di area tertutup selama 100 tahun, dunia nyata mungkin baru 10 tahun berlalu. Di sekitar segel abadi, waktu terganggu, menyebabkan perjalanan waktu tampak tertutup oleh kunci kecil. Bagi sebagian orang yang tidak memiliki umur yang cukup, ini adalah tempat yang tepat untuk berlatih di sini. Adakah yang lebih hemat biaya daripada menukar 10 tahun waktu nyata dengan akumulasi kekuatan dan realisasi alam selama 100 tahun? Demikian pula, banyak prajurit yang tersebar berkumpul tanpa sadar dan berlatih keras pada lapisan luar segel abadi untuk menghemat waktu di dunia nyata. Segelnya sangat luas, dan ujungnya tidak ada habisnya. Bahkan jika puluhan juta prajurit berlatih bersama di sini, mereka tidak akan saling mengganggu. Khususnya, beberapa pejuang tingkat rendah yang mempraktikkan misteri ruang dan waktu telah melakukan perjalanan ribuan mil, bersedia melewati banyak alam dan berkumpul di sini seperti peziarah. Bagi mereka, inilah tanah suci yang sesungguhnya. Tempat aneh di mana waktu dan ruang dapat dengan mudah menyatu membentuk segel abadi dapat menginspirasi mereka dan memungkinkan mereka memahami misteri ruang dan waktu. Banyak juga pria dan wanita yang memiliki misteri ruang dan waktu. Mereka mendengar bahwa tempat ini disegel oleh Xian dan Mandis, dan itu adalah kekuatan ilahi yang terbentuk dari perpaduan dua misteri tersebut. Anak-anak muda yang memiliki misteri ruang dan waktu yang telah mengembangkan misteri ruang dan waktu karena emosi mereka membentuk tautan di sini dan menciptakan cerita yang bagus. Sudut segel yang terpencil. Sesosok yang terbungkus jubah hitam pekat melayang dengan tenang seperti hantu. Topi bambu menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia melihat ke dalam segel dari kejauhan dan menatap Beverly yang membeku kali ini, dia menghela nafas pelan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi sosok lain datang dari kejauhan. Sosok ini sangat agung, dengan aura Ibel 15 yang kuat tertinggal di sekitarnya, dan penampilannya tidak terlihat. Dia mendatangi hantu berjubah hitam dan berteriak pelan, "Saudara neraka." Energi Ibel 15 yang kuat perlahan menghilang, dan wajah Rupert yang kuat dan tampan muncul sedikit demi sedikit. Dia juga melihat tubuh Dewa Beverly dengan ekspresi yang rumit. Pria berjubah hitam melepas topi bambu di kepalanya, memperlihatkan wajah aslinya dari dunia bawah. Jauh di dalam matanya, api kebencian yang tak terlupakan berkobar. Dalam 30 tahun terakhir, kami telah berjuang terus-menerus, dan kekuatan kami telah berkurang.
Kita telah kehilangan Bei. Klan Ibel 15 kuno fully berantakan, dan tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Kamu dan aku juga telah dikalahkan satu demi satu, dan perlahan-lahan menurun. Itu semua karena segel inilah yang memenjarakan kekuatan paling elit dari klan kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa begitu sengsara? Saya telah berada di sini selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, saya telah mencoba banyak metode, dan saya bahkan ingin memasuki segel dengan kesadaran jiwa saya. Wajah Herward menjadi pucat, dia menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan putus asa apa-apaan ini, segel ini bahkan memotong kesadaran jiwa, dan aku bahkan tidak bisa memasuki kesadaran. Hei, jika segel ini tidak dibuka, elit kita tidak bisa keluar, dan kita harus terus berjalan. Kamu tidak akan bisa melawan Saotian dan Si Luo jika kamu tetap mundur. Sangat menyedihkan bahwa jutaan anggota klan kami dibantai di tanah leluhur kami, dan kekayaan yang dikumpulkan oleh klan kami selama ratusan ribu tahun dirampok oleh mereka. Rupert, dengan mata sekeras laut, mengertakkan gigi dan berkata, saya pasti akan membalas dendam ini. Membalas. Kemuliaan klan Ibel 15 hitam saya dan keyakinan ratusan ribu tahun tidak dapat dihancurkan di tangan saya. Klan jiwa tidak akan pernah jatuh ke tanganku. Penjara Her juga berteriak. Hua hua hua. Suara air terdengar, dan air hitam terbentang di kejauhan. Sesosok di air hitam perlahan mengembun dan berubah menjadi tubuh manusia Yuan Zhou. Dia berjalan menuju penjara Her dan Rupert, dan berkata kamu kawan tapi jangan khawatir, kalian berdua tidak akan tertekan. Selama kalian bisa menerobos alam surga ketiga para leluhur, semuanya bisa terbalik dalam sekejap. Surga ketiga leluhur wilayah, hei, betapa mudahnya. Wajah penjara Her penuh dengan kepahitan. Kesempatan ada di depan saya. Saya menerima pesan dari Sauron yang mengatakan bahwa perubahan di gerbang awal absolut semakin intens, dan waktu untuk membukanya akan segera tiba. Gerbang awal absolut telah tidak berubah seperti ini di zaman kita, dan itu berisi misteri tertinggi langit dan bumi. Kami meskipun saya mencari dengan susah payah saat itu, tidak ada pembukaan, tetapi sekarang ada tanda-tanda pembukaan yang jelas. Ketika Rupert dan Raka mendengar apa yang dia katakan, mata mereka berangsur-angsur menjadi cerah dan semangat mereka sedikit terguncang. Sebagai kelompok orang paling menonjol di alam semesta dan galaksi, keduanya juga pernah melakukan kontak dengan Sauron, jadi mereka secara alami memahami apa yang dimaksud dengan gerbang Taichu 7 suku, mereka pasti ada di sana. Bersiaplah untuk memasuki gerbang Taichu. Gerbang awal mutlak dapat mengubah segalanya dan membalikkan semua kelemahanmu. Yuan Zhu melihat hati kedua orang itu bergerak dan berkata dengan menggoda anggota sukumu yang tersisa telah disembunyikan oleh kekuatanku dan akan sangat aman. Ikuti aku. Kami pergi ke gerbang Taichu untuk menghabisi Xian dan yang lainnya. Selama kami memenangkan pertempuran di gerbang Taichu, Anda masih memiliki keputusan akhir tentang situasi di Laut Bintang dan masa depan alam semesta. Soren, bagaimana sikapmu? Rupert merenung sejenak dan berkata tiba-tiba. Penjara Her pun terlihat serius, ya, bagaimana sikap Sauron? Aku tidak tahu detailnya, tapi menurutku Sauron telah merencanakannya selama puluhan ribu tahun, jadi dia pasti punya rencananya. Yuan Zhu menundukkan kepalanya, memandangi lautan awan di kakinya, dan berkata enteng saya selalu merasa bahwa kekacauan di Laut Bintang saat ini disebabkan oleh Sauron secara diam-diam. Yin, meskipun orang ini berasal dari ras manusia, dia memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di era ini. Bahkan aku tidak bisa memahaminya. Dia pasti punya agendanya sendiri, tapi tidak ada yang bisa mengendalikan variabel gerbang Taichu. Selama kamu bersedia membantuku, aku jamin kamu, suku setan hitam dan jiwa suku, akan menjadi ras paling kuat di masa depan. Selain kita, siapa lagi yang akan memasuki gerbang Absolute Beginning? Herward bertanya lagi. Para Devourer dan Aiga pasti akan terlibat. Selama bertahun-tahun, para Devourer telah menyebabkan pembunuhan tanpa akhir di tanah kekosongan dan lautan kehancuran. Mereka memulihkan kekuatan mereka dan mempersiapkan gerbang Taichu dan kelompok mereka. Mereka harus jadilah salah satu dari mereka. Mata Yuan Zhu bersinar dengan cahaya aneh. Santian, Hiro, Mandis, Xian, dan Zi Yao adalah salah satunya, dan mereka adalah kuncinya. Dengan Xian di tangan, Sauron pasti akan mencobanya yang terbaik untuk melakukan apapun untuk membawanya ke sini. Setelah jeda, Yuan Zhu melanjutkan Sauron dan Zhenru diam-diam terhubung. Setelah klan Wansing menderita kerugian besar dalam perjalanan ini, mereka menghilang. Zhenru secara alami mencapai pemahaman diam-diam dengan Sauron. Sebagai perencana masalah ini atau, Sauron telah di gerbang Taichu selama puluhan ribu tahun, dan mereka akan menjadi salah satu kekuatan yang paling menakutkan, karena Sauron mengetahui banyak misteri gerbang Taichu. Ada lagi, tanya Rupert. Yuan Zhu tiba-tiba terdiam. Setelah sekian lama, ekspresi kagum muncul di wajahnya, dan dia berkata tidak mungkin bagi Huang Duanran untuk melewatkannya. Saat itu,
dia bahkan berani menggunakan kekuatannya yang kuat dan mendominasi untuk menerobos gerbang Taichu. Jika bukan karena dampaknya, kegagalan tersebut menyebabkan dia menderita kerugian besar. Bahkan jika ular dan gigitannya bergabung, mereka mungkin tidak dapat membelah tubuhnya dan terdiam begitu lama waktu. Hutan belantara itu sangat menakutkan. Penjara Her terkejut. Wajah Yuanzu penuh dengan kepahitan dan dia menghela nafas, dia mungkin lebih menakutkan dari yang kamu kira. Di setiap era, ada orang-orang yang luar biasa dan berbakat. Misalnya, Sauron di eramu adalah puncak dan tak terkalahkan. Di awal zaman kita waktu, era, dia adalah makhluk yang mirip dengan Sauron, dia adalah mitos yang tak terkalahkan, dan semua makhluk kuat di zaman kita hidup dalam bayangannya. Jika dia memulihkan kekuatannya, aku tidak bisa membayangkan ada orang yang mampu bersaing dengannya satu lawan satu. Saat itu, dia mungkin menjadi variabel terbesar. Hei, selama bertahun-tahun, aku tahu dia tidur di hutan belantara, tapi aku tidak berani melangkah ke dalamnya. Selangkah lagi dari hutan belantara, aku tidak berani mengambil kesempatan untuk menyatu dengannya. Penjara Rupert dan Her saling berpandangan. Dari mulut Yuanzu, mereka menyadari bahwa Yuanzu secara naluriah takut pada Huang. Bersamaan dengan itu, dua orang yang kurang memperhatikan Huang juga menjadi berat hati. Jika Beverly bisa dibangunkan, kita mungkin memiliki peluang menang yang lebih baik. Apakah benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan? Penjara Her menatap Yuanzu dalam-dalam. Sebelum kalian datang ke sini, saya sudah mencoba sejak lama. Segel yang menggabungkan ruang dan waktu ini memang menjadi keajaiban dan sulit untuk dipatahkan. Yuanzu menggelengkan kepalanya tanpa daya, jika saya bisa memecahkannya, saya akan melakukannya. Tidak, kami akan menunggu sampai sekarang. Selagi masih ada waktu, kami harus membuat lebih banyak persiapan untuk menghadapi pertempuran di gerbang Taichu. Apalagi yang harus aku persiapkan? Yu Jing tercengang. Di era Taichu, saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Saya bersembunyi di suatu tempat. Tempat itu adalah satu-satunya tanah kuno Taichu yang utuh di era saat ini. Tempat itu ditutupi oleh saya dan tidak ada yang bisa merebutnya. Di sana masih ada era Taichu di sana. Beberapa hal baik dapat memperkuat kekuatan kalian berdua. Yuanzu tersenyum tipis. Mata Herward dan Rupert berbinar pada saat bersamaan. Ikutlah denganku. Sebelum Sauron datang kepadaku lagi, kita harus mengumpulkan kekuatan dan membuat persiapan akhir. Yuanzu melangkah ke Sungai Hitam dan menuju ke depan tanpa batas. Jangan khawatir tentang ras. Ada beban di tengah kegagalan. Anda harus tahu bahwa selama Anda mendapatkan sesuatu di gerbang Taichu, semua yang hilang hari ini akan dikembalikan kepada Anda di masa depan, dan apa yang Anda peroleh, akan melebihi apa yang semula kamu miliki. Di alam Yunmeng, gelombang aura menakutkan yang begitu kuat hingga mampu menghancurkan langit dan bumi menyelimuti kedalaman langit, membuat jiwa semua orang kuat yang tinggal di alam tersebut gemetar. Di tanah suci asli klan Yun, banyak orang terpecah dan diangkut ke benua Tianyan dan benua sekitarnya. Prajurit seperti Ming Hao, Xuan He, Raja Hiu Hai, Sakian, Sang Chen, Del, memungkinkan anggota suku untuk bermigrasi jauh. Di lautan awan yang luas, Si Luo, Han Tian, Judi, dan Mandis diam-diam memandang benua rahmat ilahi dan berkomunikasi dengan tenang. Di atas benua rahmat ilahi, Si Yan seperti Dewa Ibel 15 kuno, muncul dalam bentuk Taichu. Auranya yang mendominasi, kejam, dan menakutkan meresap ke udara, membuat semua ras dan makhluk secara alami ketakutan. Si Yan, yang muncul sebagai Taichu, menutupi benua rahmat ilahi seperti bayangan Ibel 15, menutupi semua cahaya di langit. Tubuhnya sebesar gunung, dan matahari, bulan, dan bintang bersinar di matanya. Tiba-tiba, matanya sebesar dan sedalam bintang. Tubuhnya sekeras batu besi dan tertutup rapat, baju besi itu terbentuk secara alami dan terhubung dengan daging dan darah. Tulang-tulang di seluruh tubuh retak. Tubuh permulaan absolut memang tubuh permulaan absolut. Gelombang daging, dan roh dapat membuat jiwa seseorang merasa ketakutan dan gelisah. Pria dari klan tulang menatap tubuh absolut Si Yan awalnya, mendecakkan bibirnya, dan menghela nafas. Inilah tubuh Taichu yang sebenarnya. Sayangnya, aku masih jauh. Nenek moyang kadal naga juga menghela nafas dengan emosi. Saat kumpulan manusia terakhir dievakuasi, Ming Hao, Xuan He, Fei Liete dan lainnya mengirimkan pesan jiwa satu demi satu, memberitahu Si Yan bahwa tidak ada lagi makhluk hidup di benua Senen. Bahkan banyak kastil, kerajaan fana, dan lembah yang dipenuhi ramuan semuanya dipindahkan dari benua rahmat ilahi dengan bantuan kekuatan magis mereka yang besar. Benua rahmat ilahi saat ini memiliki hutan dan sungai yang luas seperti meridian di setiap wilayah. Tapi tempat itu sepi, tidak ada negara atau tanda-tanda kehidupan. Namun, melihat bintang kehidupan ini, tidak ada yang akan merasa sedih. Mereka semua merasa bahwa bintang kehidupan ini masih penuh vitalitas, dengan fluktuasi energi yang sangat kuat mengalir di dalamnya.
Semua prajurit di alam Yunmeng diatur untuk mengevakuasi daerah ini, sangat jauh dari sini, sejauh ini mereka bahkan tidak dapat melihat penampakan besar Xian. Saat aku menyempurnakan benua rahmat ilahi, kalian semua bekerja sama untuk menutup domain tersebut. Jangan biarkan kesadaran jiwa menembus masuk. Xian tergantung di atas benua, dan suara gemuruh datang dari suaranya. Si Luo, Santian dan yang lainnya mengangguk bersama. Xian segera berhenti bicara. Hu. Altar jiwanya yang megah melayang keluar dari atas kepalanya seperti gulungan gambar, memperlihatkan penampilan aslinya sedikit demi sedikit. Lautan kesadaran tak terbatas di bawah sangat luas, dan terdapat fluktuasi energi yang luar biasa. Area kumpulan jiwa di tengahnya sudah besar. Jiwa bisa berdeguk, murni dan tanpa celah. Lapisan misterius terletak di atas lautan kesadaran, sebuah jejak ruang berbentuk prisma. Merek bintang itu seperti lautan bintang, merek kehidupan itu seperti bola kehidupan, dan rahasianya ditelan seperti lubang hitam. 8 kekuatan jahat dicap seperti 8 pulau. Lebih jauh lagi, ada kekacauan, yang merupakan wilayah kekuasaan Xian. Alam itu sepertinya tertutup oleh massa udara yang samar-samar, menghalangi semua orang untuk melihat pemandangan sebenarnya di dalamnya. Namun dengan persepsi jiwa, setiap orang menyadari kehampaan dan misteri yang tak terbatas. Jika jiwa menyentuh jendela alam semesta lain, ia dapat merasakan keajaiban kekuatan penciptaan. Semua orang saling memandang, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka, mengetahui bahwa alam Xian mungkin misterius dan tidak dapat diprediksi, mengandung rahasia yang tak ada habisnya. Dua jiwa yang identik, keduanya berbentuk tubuh Xian, terletak di atas alam kacau. Seperti bintang kembar dan saudara kembar, banyak kabut jiwa samar-samar tersisa dan meluap dari kedua jiwa tersebut. Jiwa utama di antara mereka, raga jiwa sama semrawutnya dengan alam, dan kenyataan tidak dapat dilihat. Di atas jiwa terdapat menara jimat mistik yang tergantung. Menara jimat mistik itu berputar perlahan, seolah tidak akan pernah berhenti, yang membuat orang berpikir ulang. Di bawah tatapan semua orang, mata Xian perlahan tertutup, dan jiwa utamanya membuka matanya. Cahaya di matanya seperti bintang jatuh, fokus pada benua rahmat ilahi di bawah. Tiba-tiba, lautan api 5 warna terbang keluar dari bawah wakil jiwa. Lautan api memancarkan bau api asli, menyebar dan meluas seketika, terbang menjauh dari altar jiwa, dan mendarat di benua rahmat ilahi. Peng! Dalam sekejap, benua rahmat ilahi ditutupi oleh lautan api 5 warna, dan aura api langit, kesadaran, dan energi jiwa asli benua itu sepenuhnya menenggelamkan benua itu. Anehnya, api asli membakar benua rahmat ilahi, tetapi tidak membakar hutan. Bumi tidak retak, dan lautan tidak mengering. Nyala api jelas begitu kuat sehingga membuat Judi, Santian, dan yang lainnya merasakannya seperti gelombang panas, namun tidak merusak pemandangan alam daratan. Cakupan api asli tersebut mengubah benua rahmat ilahi menjadi bola api besar yang menyala-nyala, dengan gumpalan api yang menakutkan keluar dan udara yang terbakar mengeluarkan suara letupan. Suhu di sekitar melonjak seketika. Banyak orang berlevel rendah, seperti Di Carlo dan Adela, tidak mampu menahan penyebaran gelombang panas dan harus mundur jauh sebelum berhenti. Alam tertutup. Pesan jiwa Xian tiba-tiba memenuhi seluruh dunia, memungkinkan setiap orang kuat di sini merasakannya. Mengguncang langit, Hero, dan Mandis mengabaikannya, dan kemudian bersiap untuk beroperasi, memperkuat penghalang seluruh domain, menyegel seluruh domain, sehingga tidak ada secercah kesadaran pun yang dapat menembus. Kamu sedikit ceroboh. Jika kamu ingin menyempurnakan klon Huang, kamu seharusnya berkomunikasi denganku terlebih dahulu. Tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, suara Xiao datang dari kedalaman lautan awan di kaki semua orang. Juga oke, saya akan merasakannya segera setelah Anda melakukannya. Baiklah, saya akan membantu Anda agar Huang tidak dapat memengaruhi Anda meskipun dia tahu apa yang akan Anda lakukan. Semua orang memandangi lautan awan di bawah kaki mereka dengan takjub. Di lautan awan yang luas, Xiao, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, muncul dari dunia Mongolia di bawah, masih mempesona dan indah, dan cahaya di matanya menjadi lebih pekat dan menakutkan. Selama 10 tahun terakhir, dia telah berlatih keras di alam Mongolia, satu tingkat di bawah alam Yunmeng. Alam Yunmeng dibentuk oleh Yunji dan Mengji wilayah Mongolia. Keluar dari alam Mongolia, Xiao tersenyum dengan tenang, dan pola ular di alisnya bergetar aneh. Dalam sekejap, miliaran cahaya ilahi berwarna-warni, semuanya memiliki kesadaran hidup, berubah menjadi ular spiritual yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke seluruh domain dengan dia sebagai pusatnya, dan melingkari setiap penghalang domain. Seluruh alam Yunmeng menjadi indah, seperti ratusan juta kembang api yang meledak bersamaan. Sangat indah sehingga Anda merasa seperti berada dalam mimpi, memberi Anda perasaan seperti mimpi yang tidak nyata. Seolah-olah tirai cahaya warna-warni tiba-tiba terbentuk, menutupi seluruh wilayah, membuat setiap benua di seluruh wilayah dibanjiri lampu neon warna-warni, luar biasa megah dan misterius. Ini sebuah keajaiban. Han Tian, Si Luo,
Dan Mandis merasakan perubahan di alam dan merasakan energi mengerikan yang dilepaskan oleh Xiao. Mereka semua diam-diam ketakutan, dan ekspresi kekaguman yang mendalam muncul di wajah mereka. Mereka segera menyadari bahwa setelah 30 tahun terdiam, kekuatan Xiao jauh lebih kuat daripada saat dia melawan Yuan Shu di gunung berapi dan lautan awan. Aku tahu kamu tidak akan duduk diam di alam bawah, jadi kamu dapat mengambil tindakan kapan saja. Sepertinya kekuatanmu akan segera pulih sepenuhnya. Xian menyeringai saat dia melihat Xiao muncul, jika kamu tidak ada di sini, saya benar-benar tidak berani memulai sepagi ini, saya harus menunggu sampai saya menembus leluhur wilayah tingkat ketiga sebelum saya dapat mulai menyempurnakan klon Huangyi. Lalu kenapa kamu tidak terus menunggu? Jika kamu menerobos leluhur wilayah tingkat ketiga, bahkan tanpa aku, kamu dapat berhasil menyempurnakan klonnya dan meminimalkan risikonya. Dia tidak akan memberiku banyak waktu. Xian terdiam sesaat, matanya mengalir seperti sungai bintang, seolah menembus semua penghalang ruang angkasa, melihat ke kedalaman misterius alam semesta, saya tidak bisa merasakan posisi spesifiknya, tapi saya bisa merasakan tekanannya, dia memakaiku tidak pernah melemah. Dia sepertinya mereka hampir siap, dan mereka mungkin akan segera datang kepadaku, tapi aku tidak punya waktu. Ketika Xiao mendengar apa yang dia katakan, ekspresinya menjadi serius. Dia tahu betapa buruknya Huang di hadapan orang lain, jadi dia bisa sepenuhnya memahami kegelisahan Xian. Oke, ayo kita lakukan sekarang. Bersama-sama, kita harus bisa menghentikan serangan gilanya. Xiao tidak berani ragu, meskipun dia belum datang, itu berarti dia masih punya keraguan. Cepat bunuh, tiruannya ini. Sempurna. Jika kamu bisa meningkatkan kekuatanmu sedemikian rupa sehingga kamu benar-benar bisa menghadapinya, kamu mungkin bisa bertarung. Dia tampak serius, menarik napas dalam-dalam, dan memberikan instruksi kepada pahlawan, Cao Tian, Mandis, dan lainnya, dengan mengatakan ikuti instruksi saya dan tempatkan di area penghalang utama di bidang bintang, dan bangunlah sesuai dengan bimbingan jiwa saya. Kekuatan, jangan bertarung sendiri, jika tidak, kamu tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan wilayahmu. Pahlawan, pergilah ke ujung langit timur. Gunakan kekuatan Jin Rui untuk meningkatkan ketebalan dinding kristal, dan kumpulkan emas dan batu dari 3 benua terdekat untuk membentuk benteng emas dan besi. Cao Tian, kamu pergi ke langit selatan. Di sana panas dan ada banyak gunung berapi dan lautan api, yang lebih cocok untuk ditembus oleh kekuatanmu. Kamu ingat untuk mengumpulkan semua kekuatanmu dan memadatkan semua energi api di dekatnya untuk membentuk lautan api. Setiap bagian kesadaran dapat menembus, segera beritahu saya, jangan segera mengambil tindakan. Xiao sama sekali tidak sopan, dan dengan sungguh-sungguh memberi perintah kepada Hero, Cao Tian, dan Mandis, meminta Judi, leluhur kadal naga, Gai, Dracula, dan Mei Ji pergi ke lokasi berbeda untuk memindahkan domain. Atur kandidat yang cocok di area itu mungkin yang terlemah, dan menggunakan energi mistik yang berbeda untuk memberikan pertahanan terbaik bagi domain tersebut. Untuk mencegah Huang menghancurkannya, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya, tidak sesantai saat berhadapan dengan Yuan Shu. Huan Tian dan yang lainnya tidak meragukan kemampuannya. Tidak ada yang mengajukan keberatan. Mereka semua bekerja sama dengan baik. Mereka semua bertindak sesuai dengan instruksinya. Mereka bergegas ke setiap bagian domain dan mengumpulkan kekuatan sesuai dengan apa yang dia katakan, menarik orang-orang di dekatnya. Dunia alami yang cocok untuk meningkatkan misteri Anda sendiri. Setelah sekian lama, Xiao memandang Xian dan berteriak pelan sekarang, kamu bisa mulai. Miliaran api warna-warni berenang secara spiritual di permukaan benua rahmat ilahi. Benua rahmat ilahi berubah menjadi bola api yang menghanguskan. Ia ditarik keluar dari tanah suci klan awan dan melayang tinggi di langit alam awan orang-orang terdekat dapat melihatnya dengan jelas. Jauh, jauh sekali, banyak ahli ras di alam Yunmeng memiliki cahaya aneh di mata mereka, dan mereka dengan tajam merasakan perubahan suhu alam. Di alam Yunmeng yang asli, cuacanya dingin, selalu seperti musim gugur, dan Anda tidak akan pernah merasakan panasnya musim panas. Sekarang, dengan bola api besar yang melayang di langit, suhu seluruh domain meningkat, memberikan perasaan aneh kepada orang-orang berkuasa di domain tersebut seperti berada di musim panas. Mereka semua merasakan dengan jiwa mereka, melayang di langit satu persatu, melihat ke arah ini. Mereka melihat bola merah menyala besar melayang keluar dari tanah suci klan awan, terus-menerus melepaskan cahaya dan panas. Banyak orang kuat di sini tanpa sadar berkumpul ke arahnya. Kemudian mereka menemukan bahwa seluruh langit alam Yunmeng ditutupi oleh cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan semua benua di bawah alam tersebut bermekaran dengan warna-warna yang indah dan indah. Mereka menyadari bahwa perubahan yang menggemparkan telah terjadi di domain tersebut, dan banyak orang secara spontan datang untuk berkumpul dengan Ming Hao dan Xuan He, ingin mengetahui perubahan aneh apa yang sedang terjadi saat ini. Miliaran awan warna-warni keluar dari tubuh Anggun Xiao dan mengalir ke segala arah. Awan warna-warni itu seolah mengunci langit, seperti jaring yang besar dan sangat indah,
mengikat langit dan memenjarakan langit, sehingga tidak ada pejuang yang hidup yang bisa dengan mudah melangkah ke dunia ini. Saat benua rahmat ilahi naik, nyala api semakin membara, memperlihatkan altar jiwa Xian, dengan kedua jiwa menatap benua itu dengan cermat. Retakan, jiwa utama Xian mengirimkan ide jiwa agung, yang terhubung dengan tubuh Taichu dan langsung membentuk bilah ruang 10 besar yang berpotongan, yang melesat langsung menuju benua rahmat ilahi. Retak, 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 terdengar suara keras dari tanah berbatu yang pecah dari benua rahmat ilahi. Bola api besar itu sepertinya terkoyak, dan aura energi yang kuat dan melonjak meledak dari tengahnya. Pada saat ini, jiwa sekunder Xian tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi aliran cahaya yang tenggelam ke dalam celah di benua dan menuju inti bintang benua. Altar jiwa yang ditangguhkan menyusut dalam sekejap dan duduk kembali ke dalam tubuh Xian. Jauh di dalam pikiranku, tubuh Taichu yang ganas itu. Energi mengerikan yang kejam dan sombong muncul, otot-otot menonjol seperti puncak gunung, mata seperti matahari, bulan dan bintang berputar, mengembunkan kekuatan ke tangannya. Tangannya seperti memegang galaksi terang, dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan cahaya bintang yang misterius dan rumit mengalir turun seperti air terjun. Tiba-tiba juga tenggelam ke benua bola api. Bum bum bum. Gelombang fluktuasi energi muncul, dan tubuh Taichu Xian yang sudah besar terus tumbuh dan berkembang, menjadi lebih besar dan lebih menakutkan daripada matahari, bulan, dan bintang. Tubuhnya yang luar biasa, tiba-tiba berada di kedalaman lautan awan, dia memegang tangannya, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Cahaya bintang mengembun menjadi sebuah rantai, terhubung ke benua rahmat ilahi, dan menariknya ke dadanya. Ketika semua orang melihatnya, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Banyak dari mereka berlevel rendah dan memiliki sedikit pengetahuan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Benua rahmat ilahi sekarang seperti bola api di dada tubuh Taichu Xian. Dibandingkan dengan tubuh dewanya, benua kuno sebenarnya sangat kecil sehingga Xian dapat memegang benua itu dengan kedua tangannya ibarat memegang bola api. Sulit dipercaya ini nyata. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Xian benar-benar menutupi benua api dengan kedua tangannya, dan energi kekerasan di tubuhnya seperti sungai yang meluap, mengalir dengan deras ke inti benua. Benua api terbakar habis-habisan, tetapi air di lautan tak berujung tidak menguap. Dari kawah gunung berapi yang sudah punah di pegunungan Tianyao, sumber kekuatan aneh muncul. Wakil jiwa Xian juga memasukinya dan menuju ke bagian terdalam dari bintang-bintang. Bangun dan jelajahi ruang aneh tempat asal-usulnya tersembunyi. Jantung benua Senen adalah ruang tak terbatas dan aneh dengan percikan cahaya kristal yang mempesona dan pengumpulan energi langit dan bumi yang kuat. Di sini samar-samar terlihat gunung dan sungai yang membentuk pegunungan, seolah tak ada habisnya. Sekarang pegunungan yang terus-menerus, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sebenarnya menggeliat. Sekilas, mereka terlihat seperti naga raksasa yang merangkak di tanah, dengan tulang punggung naga yang berputar, yang sangat menakutkan. Pegunungan yang tak berujung tampaknya adalah makhluk hidup, bagian dari tubuh biologis yang sangat besar, yang berada dalam keadaan sunyi senyap karena perubahan besar di permukaan benua dan rangsangan terus-menerus dari nyala api asli, bagian ini tubuh telah diaktifkan dan dibangunkan. Memutar, nalurinya adalah kembali ke tubuh semula. Sama seperti klon ular surgawi Ziyao, tidak peduli berapa lama mereka tidur, dimanapun mereka berada, begitu mereka bangun, jejak naluri mereka akan membuat mereka mendekati tubuh utama Ziyao. Itu adalah tanda naluri yang tak terhapuskan. Kini gunung tak berujung itu berputar-putar, mencoba melepaskan diri dari dunia ini dan kembali ke sifat aslinya. Wow, tiba-tiba, jiwa sekunder Xian muncul di dunia ini. Dia melihat ke pegunungan yang tak berujung. Jiwa sekunder melonjak dengan energi asli yang kuat. Energi itu membuat klon yang sunyi ini terasa akrab dan baik hati sedikit tenang. Pada saat yang sama, dinding kristal di domain Yunmeng tiba-tiba menerima dampak energi yang menghancurkan. Raungan mengaum dari zaman kuno membentang di ruang tanpa batas dan turun ke dinding kristal. Bang! Hero dari klan tulang putih mengembunkan lautan emas di dinding kristal, mengumpulkan energi emas dan besi dari 3 benua di sekitarnya untuk membentuk penghalang di lapisan luar dinding kristal. Kekuatan besar binatang buas muncul. Kekuatan itu menghantam penghalang dengan keras, menyebabkan tubuh dewa pahlawan berputar dan jatuh jauh. Tubuh kerangka pahlawan seputih dan tanpa cacat seperti batu giok kristal. Namun, begitu saja, banyak retakan muncul di tulangnya yang seperti batu giok. Dia menjadi pucat karena ngeri dan menatap kosong ke laut emas, dengan ketakutan yang sangat besar di matanya. Dia menemukan, pada saat ini, Ziyao mulai minum seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Miliaran awan yang terbang keluar dari tubuhnya berubah menjadi awan yang indah, membentuk lautan awan yang menutupi hero dan area sekitarnya yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti sungai yang panjang, dan dikombinasikan dengan kekuatan hero sendiri, mereka bekerja sama untuk menahan dampak Huang. Semua orang kuat yang berkumpul di alam Yunmeng, termasuk Mandis, Santian, Judi,
Dragon Lizard, Meiji, dan Gai, semuanya mengubah ekspresi mereka, dan ekspresi mereka sangat serius. Mereka melihat retakan di tubuh pahlawan. Di antara 7 klan, suku tulang putih memiliki tubuh dewa yang bahkan lebih kuat daripada klan monster kuno. Ini adalah metamorfosis tingkat pertama, dan mungkin merupakan tubuh dewa yang paling dekat dengan tubuh awal mutlak hero sendiri leluhur wilayah tingkat kedua, dan dia juga telah memadatkannya terlebih dahulu. Penghalang itu benar-benar terkena dampak, dan tubuh dewa hampir hancur oleh dampaknya. Energi kekerasan dan menakutkan macam apa? Dipisahkan oleh ruang tanpa batas, dia tidak mahir dalam misteri ruang, dan dia pasti tidak bisa datang dalam tubuh fisik. Tapi dia bisa mengikuti koordinat aura jiwa klon dan klon, memadatkan kekuatan dengan energi jiwa, kesadaran, dan kekuatan ilahi, dan langsung bertabrakan dengan penghalang batas. Dia tidak akan membiarkannya. Si Yan juga akan menyempurnakan dan menggabungkan klonnya, dan dia akan menyerang seperti orang gila, jadi semua orang harus waspada dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Zi Yao berteriak. Miliaran pelangi terbang keluar dari matanya, dan kemudian menguat menuju tempat yang awalnya dijaga pahlawan. Bum bum bum. Gelombang tabrakan dahsyat dan dahsyat lainnya terjadi pada pembatas-pembatas terlihat jelas, seperti bola besar yang dipukul oleh palu raksasa, dan jelas-jelas berubah bentuk. Jika cahaya ilahi pelangi tidak membentuk penghalang tebal dan dengan cepat mengisinya, penghalang di alam bintang mungkin akan hancur dalam sekejap, dan energi jiwa serta kesadaran Huang bisa segera memasuki alam Yunmeng dan menghabisi Si Yan secara langsung. Zi Yao berubah menjadi cahaya ilahi dan berkonsentrasi menjaga penghalang. Langit dipenuhi awan warna-warni di sekujur tubuhnya, terus-menerus menahan tabrakan Huang. Begitu semua orang di Saotian melihat situasi ini, mereka siap untuk datang dan membantu Zi Yao melawan bersama. Zi Yao dengan cepat berteriak, jaga posisimu. Jangan pergi tanpa izin. Dampak energi gelapnya dapat menargetkan ujung manapun dari penghalang domain. Jaga titik lemahmu. Jangan biarkan siapapun datang. Begitu kata-kata ini keluar, Santian, Mandis dan yang lainnya segera bangun dan tidak pergi. Mereka mulai bekerja keras, mengumpulkan semua kekuatan suci mereka, dan melepaskan misteri yang paling indah untuk membentuk yang paling terampil dan terampil segel digunakan untuk melindungi sepenuhnya dinding kristal langit berbintang yang dia jaga. Adegan di mana hero dipukul dengan keras membuat mereka tidak lagi berani meremehkan Huang. Bahkan jika dia tidak bisa datang sendiri, serangan dengan kekuatan kesadaran jiwa hampir bisa membuat tubuh hero meledak. Ledakan. Jantung nenek moyang kadal naga berdebar kencang, dia mengeluarkan magma kental dari gunung berapi di bawah. Kesadaran jiwanya melayang di magma, berubah menjadi lapisan penghalang seperti minyak dan api, memperkuat dinding kristal kosong. Dari ingatan kadal leluhurnya, samar-samar dia mengetahui betapa kuatnya Huang, jadi dia tidak berani bersantai dari awal hingga akhir. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan kesadarannya sedikit bingung. Dia melihat ke dinding kristal di kehampaan di sampingnya, seolah-olah dia sedang melihat lautan indah yang terjalin dengan misteri. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalamnya, dan pikiran misterius terbang seperti meteor. Jika Si Yan ada di sini, dia akan menemukan bahwa itu adalah sumber kebenaran yang mendalam, tempat misterius yang bisa dia masuki dengan api langit sebagai kuncinya. Pada saat ini, sumber kebenaran yang mendalam tampaknya telah dipindahkan, muncul langsung di dinding kristal kosong, menarik nenek moyang kadal naga untuk menjelajah. Kesadaran leluhur kadal naga sedang mengembara, dan ia sangat ingin lepas dari jiwanya, memasuki sumber misteri, dan menjelajahi misteri pamungkas dari misteri tersebut. Jangan masuk. Pada saat ini, suara dingin Audrey tiba-tiba terdengar, dan suara dingin itu seperti pedang es, menembus pikiran leluhur kadal naga. Saraf leluhur kadal naga kesemutan, dan dia tiba-tiba terbangun dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia segera tahu bahwa jiwanya telah diserang dan dia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang. 3 tabrakan yang sangat dahsyat segera datang dari penghalang kehampaan. 3 energi kekerasan menerobos penghalang magma. Meskipun terus-menerus meleleh, mereka masih meledak ke arah leluhur kadal naga seperti pelangi. Sama seperti Nahilo, tubuh dewa nenek moyang kadal naga berguling-guling seperti bola yang ditendang, berlumuran darah, dan terlempar jauh ke kedalaman lautan awan. 1580.